Semua orang meneriakinya, gendut, mana mungkin bisa naik. Tapi, anehnya, justru katak inilah yang berhasil sampai ke puncak saat yang lain menyerah. Tahukah kamu, Abu Nawas punya rahasia mengejutkan kenapa si katak ini bisa menang. Dan rahasia ini bisa membuatmu jadi orang paling sukses tahun ini. Penasaran? Mari kita bongkar ceritanya. Dikisahkan pada suatu hari, Abu Jahil sedang kebingungan. Pasalnya, panci yang biasa digunakannya ternyata sudah bocor. Padahal saat itu ia ingin menanak nasi. Dan akhirnya terbesit di hati Abu Jahil untuk meminjam panci kepada Hasan. Maka pergilah ia ke rumah Hasan. Hasan adalah tetangga yang baik hati. Ia sering membantu sesama apabila ada yang membutuhkan. "Wahai kawan, bolehkah aku meminjam pancimu?" tanya Abu Jahil. "Panci, tentu saja bolehlah Abu Jahil, tapi tumben kamu meminjam panci," balas Hasan. "Tadi ketika aku mau menanak nasi, ternyata pancinya rusak Hasan," jawab Abu Jahil. Hasan pun meminjamkan panci kepadanya. Tapi namanya saja Abu Jahil. Ketika meminjam barang, tidak lekas dikembalikan. Barulah setelah seminggu berlalu, ia mengembalikannya kepada Hasan. Namun ia tidak menyadari bahwa pisau miliknya tertinggal di dalam panci tersebut. Begitu pula dengan Hasan, ia pun tidak mengetahui akan hal itu. Dan 3 hari kemudian, ketika Hasan hendak menggunakan panci, ia melihat ada pisau di dalamnya. "Wah, ini pasti milik Abu Jahil. Sebaiknya aku kembalikan kepadanya," pikir Hasan. Ia pun segera bergegas menuju rumah Abu Jahil. Dan di saat yang bersamaan, Abu Jahil sedang dibuat geram karena tadi malam ayam-ayam miliknya mati dimangsa seekor musang. Kejadian itu bahkan terjadi tepat di hadapan matanya. Sebenarnya ia sudah mengusir musang tersebut, tetapi si musang malah berbalik menyerangnya, dan terpaksa Abu Jahil berlari menyelamatkan diri. Ketika ia sedang merenungi kejadian semalam, datanglah Hasan membawa sebilah pisau. "Wahai Abu Jahil, pisaumu tertinggal di rumahku," kata Hasan. "Oh ya, kenapa bisa ada di rumahmu?" tanya Abu Jahil. "Tembuh hari waktu kamu mengembalikan panci, pisaumu tertinggal di dalamnya," jawab Hasan. Mendengar itu muncullah ide licik dalam diri Abu Jahil. Ia mendapatkan akal untuk meminta ganti rugi atas kematian ayam-ayamnya. "Oh, gara-gara kamu ini, ayam-ayamku mati dimangsa musang," bentak Abu Jahil. Hasan tentu saja heran, bukannya berterima kasih, Abu Jahil malah memarahinya. "Maksudmu apa Abu Jahil? Dan kenapa kamu menyalahkanku?" tanya Hasan. "Tadi malam seekor musang memangsa ayam-ayamku. Andai saja pisaunya segera kamu kembalikan, musang itu pasti bisa kubunuh, dan aku tidak akan kehilangan ayam-ayamku." Hasan semakin bingung mendengar cerita aneh itu, dan lagi pula Abu Jahil sendiri yang menaruh pisaunya di dalam panci. "Tapi aku baru mengetahuinya tadi siang, kalau pisaumu ada di dalam panciku," jelas Hasan. "Ah, aku tidak mau tahu. Pokoknya kamu harus bertanggung jawab akibat keteledoranmu. Ayam-ayamku mati semua, kamu harus mengganti semuanya," balas Abu Jahim. Hasan yang takut memilih menuruti permintaannya. Ia pun memberikan sejumlah uang sebagai ganti rugi. Selepas Hasan pergi, Abu Jahil merasa senang karena mendapatkan uang pengganti atas ayam-ayamnya yang mati. Dan keesokan harinya, datanglah Abu Nawas ke rumah Hasan. Ia juga hendak meminjam panci. "Maaf Abu Nawas, aku tidak bisa," kata Hasan. "Waduh, mengapa sekarang jadi pelit kamu? Apa aku harus menyewanya agar kamu dapat duit?" tanya Abu Nawas. "Bukan begitu Abu Nawas, aku tidak ingin kejadian kemarin terulang," jawab Hasan. "Memangnya apa yang terjadi?" tanya Abu Nawas penasaran. Hasan pun menceritakan peristiwa antara dirinya dan Abu Jahil. "Wah, benar-benar kurang ajar Abu Jahil itu Hasan. Kamu harus membalas perlakuannya," kata Abu Nawas. "Aku tidak berani Abu Nawas, nanti malah dia menghajarku," balas Hasan. Kalau begitu jangan khawatir, aku akan membantumu. Orang seperti dia itu harus diberi pelajaran," tutur Abu Nawas. Lalu Abu Nawas pun menyusun sebuah rencana. "Nah, kalau kamu ingin uangmu kembali, kamu harus menuruti perkataanku," perintah Abu Nawas. Dan Hasan pun mengangguk setuju. Esok harinya, Abu Nawas menyebarkan kabar bahwa Hasan tiba-tiba menjadi gila. Kabar itu dengan cepat menyebar ke seluruh kota Baghdad. Warga yang mengenal Hasan pun merasa kasihan dan penasaran. "Memangnya apa yang membuat Hasan menjadi gila?" tanya mereka. "Semua itu gara-gara Abu Jahil," jawab Abu Nawas.
Sontak para penduduk menjadi geram dan menghujat Abu Jahil. Dalam sehari, namanya pun menjadi bahan gunjingan. Kabar itu pun sampai ke telinga Abu Jahil. Ia tidak terima dan mengadu kepada Tuan Hakim. Ia menuntut Abu Nawas di penjara dan membayar ganti rugi karena telah mencemarkan nama baiknya. Abu Nawas pun dipanggil ke ruang sidang. "Wahai Abu Nawas, apa benar kamu menyebarkan berita bahwa Hasan itu menjadi gila gara-gara Abu Jahil?" tanya Tuan Hakim. "Benar yang mulia," jawab Abu Nawas. "Mana buktinya?" tanya Abu Jahil. "Baik, akan aku buktikan." Dan Hasan pun dipanggil dan pura-pura menjadi orang gila. "Ini buktinya yang mulia," kata Abu Nawas. "Jangan fitnah, kamu bisa saja dia itu pura-pura," protes Abu Jahil. Ruang sidang menjadi icuh hingga Tuan Hakim pun membentak mereka agar diam. "Sekarang, jelaskan apa kesalahan Abu Jahil sehingga membuat Hasan ini menjadi gila?" tanya Tuan Hakim. "Begini Tuan Hakim, seminggu yang lalu Abu Jahil kan meminjam panci kepada Hasan, dan dia tidak segera mengembalikannya. Akibatnya, Hasan tidak bisa menanak nasi dan terpaksa makan dedaunan. Itulah yang menyebabkan ia menjadi gila Tuan Hakim," terang Abu Nawas. Mendengar cerita itu, Abu Jahil pun tertawa terpingkal-pingkal. "Yang mulia, dengar sendiri kan, apa hubungannya panci dengan gila? Kalau tidak ada panci, bisa pakai kuali kan? Dan mana ada orang yang tidak makan nasi jadi gila yang mulia?" ejek Abu Jahil. Tuan Hakim pun sempat menyalahkan Abu Nawas. "Apa tidak ada cerita lain yang lebih tidak masuk akal?" sindir Tuan Hakim. "Oh, ada yang mulia," jawab Abu Nawas dengan tenang. Ruangan mendadak hening. "Begini ceritanya yang mulia. Hanya gara-gara pisau tertinggal di panci tetangga, ada orang yang tidak bisa membunuh musang. Lalu tetangganya disuruh membayar ganti rugi karena ayamnya yang mati. Apa tidak ada alat lain untuk membunuh musang?" ujar Abu Nawas. Tuan Hakim pun terkejut mendengarnya. Waduh, siapa dia kok ada orang seperti itu?" "Nah, itu dia orangnya yang mulia," jawab Abu Nawas sambil menunjuk Abu Jahil. Wajah Abu Jahil pun pucat. Dengan terbata-bata, ia pun mengakui semuanya. Hasan yang tadinya berpura-pura gila pun menceritakan kejadian sebenarnya dari awal hingga akhir. Dan akhirnya Tuan Hakim pun berkata dengan tegas, Abu Jahil, perbuatanmu ini sangat keterlaluan. Sekarang kamu pilih di penjara 1 tahun atau mengembalikan uang Hasan 2 kali lipat." Dan dengan terpaksa, Abu Jahil pun memilih untuk mengembalikan uang tersebut 2 kali lipat. Berkat kecerdikan Abu Nawas inilah Hasan mendapatkan kembali uangnya, bahkan menjadi 2 kali lipat. Dan sejak saat itu, Abu Jahil tidak lagi berani berbuat sewenang-wenang kepada Hasan. Suatu hari, Abu Jahil mendatangi Abu Jahil dengan wajah penuh rasa ingin tahu. Seperti biasa, Abu Jahil selalu mencari cara untuk membuat Abu Nawas pusing dengan pertanyaan-pertanyaan yang sulit. "Abu Nawas, aku punya satu pertanyaan serius untukmu," kata Abu Jahil sambil menyilangkan tangan di dada. Abu Nawas yang sedang santai menyeruput teh menjawab dengan tenang. "Apalagi kali ini Abu Jahil? Jangan-jangan pertanyaanmu hanya untuk menjebakku lagi?" "Oh tidak Abu Nawas," balas Abu Jahil. "Aku ingin tahu pendapatmu tentang hukum menikah siri. Apakah itu sah atau tidak?" Abu Nawas pun tersenyum tipis. Ia tahu ini bukan pertanyaan biasa. "Hukum menikah siri. Pertanyaanmu cukup menarik. Tapi sebelum aku menjawab, aku ingin tahu dulu. Kenapa kamu bertanya soal ini?" Abu Jahil pun terlihat gelagapan. "Itu hanya rasa penasaran, tidak ada maksud apa-apa kok." Abu Nawas pun tertawa kecil. "Baiklah, dengar baik-baik Abu Jahil. Menikah siri itu sebenarnya sah secara agama, asalkan memenuhi syarat dan rukun nikah, seperti adanya wali, 2 saksi, mahar, dan ijab kabul. Namun menikah siri sering menimbulkan masalah, karena tidak tercatat secara resmi di pemerintahan. Jika terjadi masalah, seperti perceraian atau hak waris, sulit untuk diselesaikan secara hukum." Abu Jahil pun mengangguk-ngangguk, lalu bertanya, "Jadi menurutmu apakah menikah siri itu buruk?" Abu Nawas pun mengusap dagunya, berpikir sejenak lalu menjawab, "Menikah siri itu seperti memakan buah durian di tengah hutan Abu Jahil. Jika dilakukan dengan benar, baunya harum dan rasanya juga manis. Tapi jika kamu lupa aturan, bisa saja kamu makan durian busuk, bahkan tertusuk durinya." Mendengar jawaban itu, Abu Jahil pun makin bingung sekaligus penasaran. "Apa maksudmu dengan durian?" Abu Nawas pun tersenyum lebar.
Maksudku, menikah itu bukan hanya tentang sah di mata agama, tapi juga harus dipikirkan akibatnya jika kamu menikah siri tanpa alasan kuat. Hanya karena ingin sembunyi-sembunyi, itu seperti durian busuk. Masalahnya akan lebih banyak daripada keuntungannya, Abu Jahil. Abu Jahil pun terdiam, lalu bertanya dengan suara lirih. Kalau begitu, bagaimana caranya agar menikah itu benar-benar berkah? Abu Nawas pun menepuk pundak Abu Jahil. Mudah saja, sahabatku. Nikahilah seseorang dengan niat yang tulus, pastikan semua syaratnya terpenuhi, dan catatkan pernikahanmu agar aman di dunia dan akhirat. Abu Jahil pun tampak kagum. Kamu memang cerdik, Abu Nawas. Aku rasa aku mengerti sekarang. Abu Nawas pun mengangguk dengan bijak. Ingatlah Abu Jahil, menikah itu bukan hanya urusan cinta, tapi juga tanggung jawab. Jangan bermain-main dengan hukum, baik hukum agama maupun hukum negara. Abu Jahil tersenyum malu-malu dan berkata, "Terima kasih Abu Nawas, aku akan ingat nasihatmu. Tapi durian itu ada di mana ya? Aku jadi ingin mencobanya." Mendengar hal itu, Abu Nawas pun tertawa terbahak-bahak. "Haha, Abu Jahil, kamu ini memang tidak pernah berubah. Baiklah, ayo kita cari durian bersama." Kisah Abu Nawas kali ini berawal dari adanya seorang pedagang dari luar kota yang ingin belajar cara berdagang. Pasalnya, setiap kali ia membuka usaha, selalu saja mengalami kerugian. Kemudian salah satu kawannya menyarankan agar ia menemui Abu Nawas. "Abu Nawas? Siapa itu Abu Nawas? Dan di mana lagi alamatnya?" tanya si pedagang. "Sudah, ikuti saja saranku. Dia itu menetap di kota Baghdad. Pergilah ke sana kalau kau ingin menjumpainya. Tapi ingat ya, jangan tertipu oleh penampilannya," pesan kawannya. Dan benar saja, pada keesokan harinya, berangkatlah ia untuk menemui Abu Nawas. Setibanya di kota Baghdad, ia pun bertanya kepada penduduk setempat di mana rumah Abu Nawas berada. Karena Abu Nawas adalah tokoh terkenal, banyak masyarakat yang tahu dan menunjukkan alamat rumahnya. Namun, tatkala ia menjumpai Abu Nawas, ia sempat ragu dan bimbang. Hal ini dikarenakan penampilan dan tingkah laku Abu Nawas yang terlihat seperti orang gila. Akan tetapi setelah ia teringat akan pesan kawannya, ia pun segera membuang jauh-jauh perasaan itu. "Tuan, benarkah ada yang bernama Abu Nawas?" tanya si pedagang. "Ya, itu saya. Dan kamu siapa ya?" tanya balik Abu Nawas. "Perkenalkan, saya Tuan Abu. Saya pedagang dari luar kota. Tujuan saya datang kemari untuk meminta saran kepada Tuan Abu," jawab si pedagang. "Oh, silahkan. Apa yang bisa aku bantu?" tanya Abu Nawas kembali. "Berilah saya saran Tuan, agar usaha saya memperoleh keuntungan yang banyak," pinta si pedagang. Sejenak Abu Nawas terdiam. Tak lama kemudian ia pun berkata, "Saranku sih, cuma kamu belilah kapas dan besi, dan tunggulah selama sebulan, lalu kamu jual lagi ke pasar." Setelah mendapat saran tersebut, pulanglah si pedagang. Ia lalu membeli kapas dan besi dengan jumlah yang cukup lumayan banyak. Sebulan pun berlalu, dan sesuai saran Abu Nawas, ia menjual kembali kapas dan besi yang telah ia beli sebelumnya. Tak disangka, hasil penjualannya memperoleh keuntungan yang banyak. Hingga dalam waktu sekejap, ia telah menjadi orang yang kaya raya. Disitulah sifat sombongnya mulai terlihat. Ia seringkali memandang rendah orang yang kekayaannya di bawah dirinya, apalagi kepada orang-orang miskin. "Aku harus lebih kaya dari sekarang, agar orang-orang akan semakin menghormatiku," kata si pedagang dalam hati. Kemudian ia pun kembali menemui Abu Nawas untuk meminta saran yang kedua kalinya. Ketika ia sampai di rumahnya, Abu Nawas sedang bertingkah seperti orang gila. Bagaimana tidak, Abu Nawas memakai sepatu dengan terbalik. Hal ini membuat si pedagang tertawa terpingkal-pingkal. "Hei Abu Nawas, gila ada-ada saja tingkahmu." "Oh iya Abu Nawas, aku mau bertanya, menurutmu barang apa yang harus aku beli agar keuntunganku bertambah banyak, Abu Nawas?" tanya si pedagang. Ucapannya yang tidak sopan membuat Abu Nawas mengerutkan dahi. "Belilah bawang dan semangka, dan tunggulah sampai sebulan, lalu kau jual lagi ke pasar," kata Abu Nawas. Pedagang itu pun kembali menurut apa yang disarankan oleh Abu Nawas. Tapi kali ini bukan keuntungan yang didapatkan, melainkan kebangkrutan seketika. Belum juga sampai sebulan, bawang dan semangka yang dibelinya menjadi busuk dan tidak bisa dijual. Padahal ia sudah membelanjakan semua uangnya untuk membeli kedua barang tersebut.
Dia yang tadinya kaya raya seketika mendadak jatuh miskin. Dengan penuh kecewa dan emosi, ia kembali menemui Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, kamu telah membuatku bangkrut. Sekarang aku tidak punya uang sepeser pun," kata si pedagang. Loh, kenapa bisa menjadi salahku? Ada yang salah dengan saranku? Tanya Abu Nawas. Ya, memang pertama kali kau memberi saran membuatku memperoleh keuntungan yang banyak. Tapi ketika saran yang kedua, kamu membuatku bangkrut dan jatuh miskin, Abu Nawas, ujar si pedagang. Oh, itu sih salahmu sendiri. Kenapa malah menyalahkanku? Balas Abu Nawas. Ya tentu sajalah itu salahmu. Gara-gara saranmu yang kedua, hartaku menjadi ludes tidak tersisa. Kata si pedagang mulai emosi. Orang asing dengar ya, bahkan namamu saja aku tidak tahu. Pertama kali kamu menyapaku, kau memanggilku dengan nama Tuan Abu, lalu kau meminta saran dariku. Karena kamu menyapaku sebagai orang yang cerdas, maka aku memberikan saran dengan kebijaksanaanku. Tapi waktu kau meminta saran kedua kalinya, kamu menyapaku dengan panggilan Abu Nawas gila. Maka aku pun memberimu saran layaknya orang gila. Jawabanku tergantung bagaimana cara kamu bertanya. Memangnya salah begitu? Tutur Abu Nawas. Mendengar hal itu, si pedagang pun merasa malu dan tidak lagi berani menyalahkan Abu Nawas. Mempunyai kebun mangga yang sedang berbuah memang sesuatu yang sangat menyenangkan, apalagi sebentar lagi sudah bisa dipanen. Itulah kebun mangga Abu Nawas yang sedari kecil tanamannya dirawat dengan sepenuh hati. Tapi ada saja hal aneh yang dialami Abu Nawas. Kebun mangga yang sebentar lagi panen itu ternyata berkali-kali diambil oleh maling. Bahkan sempat-sempatnya maling itu makan buah mangga di kebun ini. Ini terbukti dari banyaknya kulit dan biji mangga yang berserakan di bawah pohon. Usut punya usut, ternyata yang mencuri di kebun mangga Abu Nawas adalah seorang pengemis yang bernama Mang Sarmun. Kebanyakan warga memanggilnya Sarmis, Sarmun si pengemis. Awalnya Abu Nawas membiarkannya, lebih karena kasihan, karena memang kehidupan Mang Sarmis ini jauh dari kata cukup. Ia hanya mengandalkan pemberian dari orang lain. Tapi lama-kelamaan, ternyata Mang Sarmis ini menjadi kebiasaan. Tentu saja, hal ini membuat Abu Nawas geram, hingga akhirnya Abu Nawas memutuskan hendak memberinya pelajaran. Ketika Mang Sarmis tengah mengambil buah-buahan di kebun Abu Nawas, langsung menangkapnya. "Kau pikir buah-buahan di kebun ini punya keluargamu apa? Aku susah payah merawatnya, kamu malah enak-enakan mengambilnya," bentak Abu Nawas. Tapi dengan entengnya Mang Sarmis membalas, "Loh, kamu tidak tahu, aku ini kan hamba yang dicintai Allah. Bukankah Allah mencintai fakir miskin? Dan kebun ini sejatinya adalah milik Allah kan? Begitu juga buah-buahan yang ada di dalamnya. Jadi aku hanya memakan yang merupakan milik Allah, karena aku ini kan hamba Allah yang dicintainya." Mendengar hal itu, Abu Nawas pun hanya terdiam, karena pada dasarnya apa yang dikatakan Mang Sarmis memang benar adanya. Ia pun lalu melepaskan Mang Sarmis. Rupanya, alasan tersebut selalu diucapkan manakala tertangkap basah mengambil buah di kebun Abu Nawas. Dan lagi-lagi Abu Nawas kembali melepaskannya. "Kalau begini terus caranya, panen kebunku bisa rugi," batin Abu Nawas. Setelah berpikir cukup lama, akhirnya Abu Nawas menemukan sebuah ide yang cemerlang. Dan pada keesokan harinya, Abu Nawas membuat tongkat kayu dan dibawa ke kebun miliknya. Setibanya di sana, selang tidak berapa lama, datanglah Mang Sarmis untuk mengambil buah mangga. Meskipun dia melihat ada Abu Nawas di situ, ia tidak mempedulikannya sama sekali. Dengan santainya, Mang Sarmis mengambil buah-buahan dan memakannya. Kesempatan ini langsung digunakan Abu Nawas untuk menjalankan rencananya. "Wahai, lagi ngapain kamu?" tanya Abu Nawas. "Kamu tidak lihat hamba Allah ini sedang memakan buah mangga milik Allah. Apakah ada yang salah?" kata Mang Sarmis balik bertanya. "Oh, tidak ada yang salah kok," balas Abu Nawas. Akan tetapi tiba-tiba Abu Nawas memukulnya dengan tongkat kayu yang sudah ia siapkan dari rumah. Sontak Mang Sarmis menjerit kesakitan. "Celakalah kamu, berani-beraninya menyakiti hamba Allah," umpat Mang Sarmis. Abu Nawas pun membalas, Loh, aku kan memukul hamba Allah dengan tongkat kayu dari pohon Allah. Karena inilah tugasku, menjaga kebun milik Allah." Mang Sarmis tidak mau kalah. "Tapi aku kan hamba yang dicintai Allah," ujar Mang Sarmis. Namun Abu Nawas juga tidak kehilangan akal. "Memang Allah sudah memberi izin padamu. Oh, atau perlu aku bantu kamu berjumpa dengan Allah, biar kamu bisa minta izin langsung padanya," kata Abu Nawas. "Gimana caranya?" tanya Mang Sarmis.
Itu sih gampang. Tunggu kamu di sini, aku mengambil pedang dulu di rumah untuk menebas batang lehermu, jawab Abu Nawas. Mendengar hal itu, Mang Sarmis pun kicap tidak bisa berkata-kata. Hei, Sarmis, dengar ya. Kalau kamu ulangi lagi, aku tidak segan-segan membuatmu minta izin pada Allah langsung, ancam Abu Nawas. Mang Sarmis pun langsung lari terpontang-panting ketakutan. Dan sejak saat itu, Mang Sarmis tidak pernah lagi mengambil buah-buahan di kebun milik Abu Nawas. Mendengar kisah Abu Nawas pasti sudah tidak asing dengan keledai kesayangannya. Dan pada kisah kali ini akan diceritakan betapa sedihnya Abu Nawas ketika ia berpisah dengan keledai kesayangannya karena dicuri orang. Tapi, selalu ada cara cerdik Abu Nawas dalam menghadapi segala permasalahan. Berikut kisahnya. Diawali ketika keledai Abu Nawas hilang dicuri oleh maling. Dan ia sempat meminta bantuan kepada warga setempat, bahkan sampai meminta beberapa prajurit istana untuk menemukan keledai yang hilang. Tetapi semua itu sia-sia, tidak ada hasil sama sekali. Boro-boro ketemu keledainya, mencari petunjuknya saja tidak ketemu. Begitu lihai si pencuri ini. Seminggu pun berlalu, Abu Nawas masih larut dalam kesedihan. Keledainya tidak terdengar. Bagaimana nasibnya lagi? Di mana? Dengan siapa? Dan lagi berbuat apa? Begitulah kira-kira pertanyaan-pertanyaan yang muncul di benak Abu Nawas. Akhirnya, Abu Nawas nekat menggunakan akal cerdiknya, dan ini adalah harapan satu-satunya agar keledainya bisa kembali. Ia pun segera pergi ke tengah alun-alun dan berteriak di hadapan orang-orang. Wahai hadirin sekalian, saya ada pengumuman, hadiah yang besar untuk kalian. Bagi siapa saja yang bisa menemukan keledaiku, akan aku beri hadiah 10 dinar. Sontak para warga yang mendengarnya pun terkejut. Wah, besar sekali hadiahnya. Tidak salah nih, harga keledainya saja kan paling 5 dinar, kata salah satu warga. Ya wajarlah, itu kan keledai kesayangannya, sahut warga lainnya. Rupa-rupanya pengumuman tersebut didengar oleh si pencuri yang kebetulan sedang berada di alun-alun. Dalam hati si pencuri berkata, kalau dijual di pasar paling laku 4 dinar, kalau aku kembalikan aku bisa dapat 10 dinar. Tapi si pencuri bingung, bagaimana caranya supaya bisa mengembalikan keledai tanpa diketahui bahwa dialah pencurinya. Aku ngapain mikir repot-repot, bilang saja aku menemukannya di hutan. Kalau sampai dia menuduhku mencuri, dia kan tidak punya bukti, dan aku bisa menuntutnya kembali, pikir si pencuri. Maka pada keesokan harinya, pergilah ia menuju rumah Abu Nawas. Tuan Abu, saya menemukan keledaimu tuan, kata si pencuri sambil menunjuk keledai yang dibawanya. Wah, terima kasih sekali. Ngomong-ngomong, Anda namanya siapa? Dan Anda dari mana asalnya? Tanya Abu Nawas. Nama saya Sarmun, Tuan. Saya dari kampung seberang. Jawab si pencuri dengan asal. Terima kasih sekali lagi, Tuan Sarmun. Kalau boleh tahu, Tuan Sarmun menemukan keledai saya di mana? Tanya Abu Nawas. Aku menemukannya di hutan, Tuan. Saat itu aku sedang mencari kayu bakar. Jawab si Sarmun. Oh, di hutan ya? Balas Abu Nawas. Kenapa, Tuan? Apa Tuan tidak percaya? Tuan akan menuduh saya yang mencurinya, tanya balik si Sarmun. Oh tidak, kamu jangan salah paham dong, ujar Abu Nawas. Ya baguslah kalau begitu, saya kan datang kemari dengan tujuan baik. Jangan sampai tujuan baikku ini malah dibalas dengan keburukan Tuan, tutur si Sarmun. Tentu saja tidak, saya justru ingin berterima kasih kepada Tuan Sarmun. Ini uang 10 dinar untukmu, kata Abu Nawas sambil memberikan uangnya. Si Sarmun pun senang bukan main. Oh iya, ngomong-ngomong kamu suka memelihara keledai ya Tuan Sarmun? Tanya Abu Nawas. Tidak Tuan, saya tidak suka memelihara binatang, jawab si Sarmun. Oh begitu ya, jadi di rumahmu tidak ada binatang sama sekali? Tanya balik Abu Nawas. Tidak ada Tuan, saya tidak pernah memelihara binatang apapun. Ya sudah Tuan ya, saya permisi dulu. Jaga keledainya baik-baik, jangan sampai hilang lagi. Balas Mang Sarmun sambil berjalan pergi. Setelah pencuri yang mengaku namanya Sarmun itu pergi, Abu Nawas mengamati keledainya yang telah kembali itu dengan hati yang sangat gembira. Ia curahkan segala kerinduan kepadanya. Tapi Abu Nawas baru menyadari ada sesuatu yang berbeda dari keledainya, dan itu membuat Abu Nawas heran. Keledaiku kok bertambah gemuk ya? Ini pasti diberi makan banyak oleh pencurinya, pikir Abu Nawas. Abu Nawas pun tidak terlena dengan kembalinya keledai itu. Ia tetap pada rencana awal yang ia mulai dari pengumuman berhadiah. Kemudian ia pun menjalankan rencana selanjutnya. Selama seharian, ia sengaja tidak memberi makan keledainya dan membiarkan kandangnya terbuka.
Hal ini tentu membuat si keledai merasa kelaparan dan nalurinya mencari makan pun muncul. Karena pintu kandangnya terbuka, keledai itu pun keluar mencari makan. Ketika si keledai pergi meninggalkan kandang secara diam-diam, Abu Nawas mengikutinya dari belakang, hingga sampailah ia di sebuah rumah, yang sebelahnya terdapat gudang kosong. Si keledai pun lalu masuk ke dalamnya. Tak berselang lama si pemilik rumah pun keluar. Ternyata dia adalah Sarmun, yang mengembalikan keledai Abu Nawas. Wah, wah, wah. Jadi kamu pencurinya, Sarmun. Sarmun sekarang tidak bisa mengelak kamu, Sarmun. Bentak Abu Nawas. Apa buktinya? Jangan asal tuduh kamu. Balas si Sarmun tidak terima. Itu keledaiku, masuk ke gudangmu. Sengaja seharian tidak aku kasih makan. Tak kasih tahu ya, keledai itu pasti akan mencari tuan yang lain kalau tuan yang pertamanya tidak kasih makan. Dan keledaiku sudah menganggapmu sebagai tuan kedua. Tahu kenapa? Karena kamu rutin memberinya makan setiap hari. Terus kemarin kamu bilang katanya kamu tidak suka binatang dan tidak pernah memelihara binatang. Tapi itu, di dalam gudangmu ada makanan binatang dan juga ada kotoran keledai, terang Abu Nawas. Mendengar hal itu, Mang Sarmun pun tidak bisa mengelak dengan bukti-bukti yang Abu Nawas sebutkan. Maafkan saya, Tuan. Saya berjanji tidak akan mengulanginya, kata Mang Sarmun memelas. Oke, Mun, aku akan memaafkanmu. Tapi dengan syarat, kamu harus mengembalikan uang 10 dinarku, ujar Abu Nawas. Mamang Sarmun pun setuju dan mengembalikan uangnya. Akhirnya, berkat kecerdikan Abu Nawas, ia bisa mengungkapkan siapa pencuri keledainya, dan uang 10 dinar pun kembali ke tangan Abu Nawas. Alkisah, di kampung Abu Nawas, ada seorang saudagar kaya bernama Tuan Amin. Hartanya melimpah dan mempunyai peternakan yang besar. Semua kekayaan yang dimilikinya tidak membuatnya lupa diri. Ia tetap rajin beribadah. Ia juga sering menyantuni fakir miskin dan anak-anak yatim. Meskipun Tuan Amin hidup bergelimang harta, tapi ia selalu merasa kesepian, apalagi setelah wafatnya sang istri karena menderita suatu penyakit. Dan dari pernikahannya dulu, Tuan Amin tidak dikaruniai seorang anak pun. Inilah yang membuat Tuan Amin bingung pada siapa ia harus mewariskan semua kekayaannya. Hingga pada akhirnya, Tuan Amin mempunyai inisiatif untuk mencari anak angkat. Keinginannya itu lalu ia ungkapkan kepada Abu Nawas. Abu Nawas, gimana menurutmu kalau aku mengangkat seorang anak untuk menjadi anak asuhku? Aku ini sudah tua, Abu Nawas. Mungkin umurku juga tidak lama lagi. Aku ingin supaya semua hartaku ada yang mewarisinya, tutur Tuan Amin. Bagus itu Tuan Amin, aku sangat mendukungnya, timpal Abu Nawas. Tapi aku bingung Abu Nawas, ujar Tuan Amin. Bingung kenapa Tuan? Atau jangan-jangan Tuan ingin menikah lagi ya? Celetuk Abu Nawas dengan nada menggoda. Ah, tidak Abu Nawas. Sudah tidak ada keinginanku menikah lagi di sisa hidupku yang tinggal sedikit ini. Aku hanya ingin menghabiskan waktu untuk beribadah, jawab Tuan Amin. Lantas, apa yang membuat Tuan Amin bingung? Tanya Abu Nawas. Gimana caranya ya? Aku ingin punya anak asuh, tapi anak itu harus benar-benar jujur, pintar, dan bertanggung jawab. Ya, biar semua hartaku ada yang merawatnya dan menjadi berkah. Kamu ada solusi tidak, Abu Nawas? Tanya Tuan Amin. Sejenak Abu Nawas terdiam. Ia terus memutar otak untuk mencari jalan keluarnya. Tidak berapa lama, akhirnya Abu Nawas pun tersenyum. Itu pertanda ia sudah menemukan ide yang cemerlang. Tenang Tuan Amin, soal itu biar aku yang mengaturnya. Aku punya rencana yang tepat, ucap Abu Nawas. Rencana gimana itu? Coba katakan padaku, pinta Tuan Amin. Minggu depan, suruh semua anak-anak kecil di kampung kita untuk berkumpul dan kita adakan sayembara, Tuan. Usul Abu Nawas. Loh, kenapa harus minggu depan, Abu Nawas? Kenapa tidak besok pagi saja? Tanya Tuan Amin heran. Sudah, Tuan Amin, percayakan saja padaku, ujar Abu Nawas. Baiklah, aku ikuti saja rencanamu, balas Tuan Amin. Setelah seminggu berlalu, semua anak-anak di kampungnya diundang. Mereka berkumpul di rumah Tuan Amin. Baik anak kaya maupun anak orang miskin, semua berkumpul menjadi satu. Tidak lama kemudian keluarlah Tuan Amin dan Abu Nawas berdiri di hadapan anak-anak tersebut. Lalu Abu Nawas berkata kepada mereka, "Anak-anakku semua, kalian dikumpulkan di sini karena Tuan Amin akan mengangkat seorang anak yang nantinya akan mewarisi kekayaannya. Tapi sebelumnya, aku akan membagikan sesuatu kepada kalian," ujar Abu Nawas. "Apa yang akan Tuan bagikan?"
tanya salah satu anak. Aku akan membagikan benih bunga ini. Nah, nanti siapa yang bisa membuat benih ini tumbuh dan berbunga paling indah, dialah yang akan diangkat menjadi anak Tuan Amin. Aku kasih waktu 1 bulan untuk kalian, kata Abu Nawas menjelaskan. Semua anak mendapatkan beberapa butir benih mereka, lalu merawatnya dengan sukacita. Sementara itu ada seorang anak yang tidak bisa membuat benih itu menjadi tumbuh. Dia adalah anak yang miskin. Ia hanya tinggal bersama neneknya yang sudah tua, karena kedua orang tuanya pergi merantau keluar Baghdad. Anak itu pun merasa sedih. Kemudian ia berkata kepada neneknya, "Aku sudah merawatnya dengan baik, Nek. Tapi kenapa benih ini tidak juga tumbuh?" Sang nenek lalu menyarankan untuk mengganti potnya dengan pot yang lebih baik. Anak itu lalu mengganti tanah dan potnya dengan tanah dan pot yang terbaik. Ia merawat benih itu dengan telaten. Disiraminya benih itu tiap hari. Namun benih itu tidak juga tumbuh. Sedih sekali hati anak itu. Sebulan pun berlalu. Itu artinya waktu yang ditentukan telah tiba. Semua anak kembali berkumpul di halaman rumah Tuan Amin, termasuk si anak miskin tersebut. Banyak dari anak-anak membawa pot yang berisi tanaman bunga. Dari yang bunganya hanya 1, sampai yang bunganya banyak dan daunnya juga lebat. Tapi si anak miskin itu hanya membawa pot berisi tanah tanpa ada tanaman bunga sama sekali. Dan banyak pula anak-anak yang sama dengannya membawa pot berisi tanah tanpa tanaman bunga. Tidak lama kemudian, Abu Nawas dan Tuan Amin keluar menemui mereka. Dilihatnya beberapa pot berisi bunga yang dibawa mereka. Tiba-tiba Abu Nawas mendengar isak tangis dari salah satu anak yang ikut berkumpul. Dialah si anak miskin yang biji bunganya tidak tumbuh. Abu Nawas dan Tuan Amin segera menghampirinya. "Kenapa kamu menangis?" tanya Abu Nawas. "Maafkan saya, Tuan. Saya sudah merawat benih ini dengan baik, tapi benih ini tidak mau tumbuh, Tuan," jawab si anak sambil menangis terisak. Abu Nawas pun tersenyum mendengar pengakuan anak miskin itu. Lalu ia langsung mengumumkan di hadapan mereka bahwa anak yang bernama Ali Mustafa yang menjadi pemenangnya dan akan menjadi anak angkat Tuan Amin. Mereka pun heran dengan keputusan Abu Nawas, terutama anak-anak yang membawa pot berisi tanah tanpa tanaman bunga. Tuan Amin kemudian mempertanyakan keputusan tersebut karena Abu Nawas memutuskannya dengan begitu cepat. "Abu Nawas, apa sudah benar keputusanmu itu? Kenapa tidak kau periksa satu-satu tanaman yang mereka bawa?" Dengan wajah tersenyum, Abu Nawas menjelaskan, "Tuan Amin, kenapa saya memilih Ali? Karena dia adalah anak yang jujur, pintar, dan bertanggung jawab. Benih yang aku bagikan kepada mereka semuanya adalah benih pilihan, benih yang paling bagus dan sudah pasti tumbuh. Makanya Ali yang menjadi pemenangnya. Karena tanaman bunga yang dibawa Ali adalah tanaman yang paling bagus, paling banyak bunganya, dan paling lebat daunnya. Itu membuktikan Ali adalah anak yang pintar dan bertanggung jawab. Ia pandai merawat tanamannya, dan ia sangat bertanggung jawab hingga tanamannya menjadi yang terbaik. Dan yang tidak kalah penting, Ali juga jujur. Nah, kalau anak-anak yang membawa pot hanya berisi tanah tanpa ada tanaman bunga, itu berarti mereka tidak jujur, atau juga mereka tidak pintar," jelas Abu Nawas. Mendengar penjelasan itu, Tuan Amin memuji akan kecerdikan Abu Nawas. "Bukankah Tuan mencari anak yang jujur, pintar, dan bertanggung jawab?" ucap Abu Nawas kepada Tuan Amin. Ali Mustafa akhirnya diangkat menjadi anak Tuan Amin dan berhak mengelola semua aset kekayaan Tuan Amin. Usut punya usut, kenapa Abu Nawas mengatakan bahwa anak yang membawa pot hanya berisi tanah tanpa tanaman bunga adalah tidak jujur? Karena seminggu sebelumnya, Abu Nawas telah menceritakan kisah yang hampir sama kepada mereka semua, yaitu tentang kejujuran dalam biji busuk. Dan itu juga kenapa Abu Nawas menunda waktu seminggu untuk membuat sayembara. Adapun anak yang menangis karena bijinya tidak tumbuh, itu karena dia tidak tahu cara merawat biji tanaman, hingga terlalu banyak menyiramnya sampai membuat bijinya busuk. Al-Kisah, di kampung Abu Nawas, ada seorang saudagar kaya bernama Tuan Amin. Hartanya melimpah dan mempunyai peternakan yang besar. Semua kekayaan yang dimilikinya tidak membuatnya lupa diri. Ia tetap rajin beribadah. Ia juga sering menyantuni fakir miskin dan anak-anak yatim.
Di negeri Baghdad yang makmur, Baginda Raja tiba-tiba mengadakan sayembara yang sangat aneh dan membuat gempar seisi kota. Isinya adalah, barang siapa yang bisa menggerakkan pedang ini tanpa menyentuhnya, akan aku hadiahi dengan emas seberat pedang itu. Seru Baginda Raja, sembari menunjuk sebilah pedang panjang yang ditancapkan di tengah lapangan istana. Pedang itu adalah pusaka kerajaan, terkenal berat dan tajam, terbuat dari besi murni. Warga Baghdad pun berbondong-bondong berkumpul untuk menyaksikan siapa yang bisa menaklukkan tantangan mustahil tersebut. Berita tentang sayembara ini pun tersebar dengan cepat. Tak lama kemudian, para pendekar, tabib, penyihir, bahkan tukang sulap pun ikut mencobanya. Mereka membawa mantra, air jampi, tali siluman, dan berbagai alat aneh. Namun semuanya gagal. Pedang itu tidak bergerak sedikit pun. Sementara itu, Abu Nawas sedang duduk di warung kopi dekat masjid. Ia sama sekali tidak tahu menahu soal sayembara itu, sampai sahabatnya yang bernama Karim pun datang tergopoh-gopoh sambil membawa sepiring kacang rebus. Abu, Abu, teriak Karim ngos-ngosan. Kamu ini seperti dikejar kambing kurban saja, jawab Abu Nawas tenang sambil mengaduk kopinya. Itu Abu, Baginda Raja bikin aneh. Katanya siapapun yang bisa menggerakkan pedang tanpa menyentuhnya akan diberi emas. Tapi semuanya gagal, Abu. Penyihir dari Basroh pun tidak mampu, jelas Karim bersemangat. Abu Nawas pun mengernyitkan dahinya. Menggerakkan tanpa menyentuh, aneh sekali. Apa pedangnya ditanam dalam es? Bukan, Abu, ditaruh di lapangan istana, berdiri tegak, tapi diam 1000 bahasa. Kamu harus lihat sendiri, Abu. Dan karena penasaran, Abu Nawas pun pergi ke istana. Ia melihat pedang itu memang tampak biasa, namun tantangannya itu luar biasa. Setelah mengamati situasi, ia meminta izin kepada Baginda Raja untuk ikut mencobanya. Baginda Raja menyambutnya dengan senyuman penuh harapan. Namun salah satu penasehat kerajaan, Menteri Jalal pun mencibir. "Hah, Abu Nawas, sudah tidak ada peserta lain. Memang dia itu kan tukang kelakar, bukan penyihir," gumam Jalal. Abu Nawas tidak langsung mencobanya. Ia meminta waktu 2 hari untuk mempersiapkan diri. Semua orang mengira Abu Nawas akan membaca kitab sihir kuno atau menemui dukun gurun pasir. Tapi tidak. Ia malah sibuk keliling pasar, masuk ke toko barang bekas, bahkan ke bengkel pandai besi. Sang istri pun heran melihat suaminya pulang membawa besi tua dan kawat. "Ini sayembara atau proyek menara air?" sindir istrinya. Abu Nawas pun hanya tersenyum. Hari ketiga pun tiba. Lapangan istana dipenuhi rakyat yang ingin melihat aksi si cerdik Abu Nawas. Namun ketika Abu Nawas muncul, semua orang terdiam. Ia datang dengan membawa kereta kecil berisi alat-alat aneh, 2 tongkat bambu panjang, beberapa cermin, sehelai kain tipis, dan sebuah kotak kayu yang tampak tua dan berkarat. "Apa yang dia bawa itu?" berisik rakyat. "Abu Nawas mau bermain sulap itu," gumam Menteri Jalal sinis. Abu Nawas lalu meminta semua orang agar menjauh dari pedang sejauh 10 langkah. Ia lalu menancapkan 2 tongkat bambu di tanah di kiri dan kanan pedang. Di ujung tongkat itu ia memasang kain tipis yang bisa berkibar jika ada angin. Ia kemudian menaruh kotak kayu itu tidak jauh dari pedang, lalu mengintip sedikit ke dalam kotak. "Apa dia sedang mencoba menyihir dengan kardus tua?" bisik seorang anak kecil. Dan tidak lama kemudian Abu Nawas pun berdiri, menarik napas dalam dan menunggu. Angin pun bertiup pelan, kain tipis mulai berkibar. Seketika pedang itu bergerak perlahan, bergeser beberapa sentimeter ke arah kotak tua itu. Semua orang terdiam. "Pedangnya bergerak, wah benar-benar bergerak." Baginda Raja pun ternganga. Para menteri berdiri dari kursi. Abu Nawas pun melangkah tenang dan berkata, "Paduka yang mulia, seperti yang diperintahkan, pedang bergerak tanpa saya sentuh." Baginda Raja tertawa girang. Tapi penasihat Jalal pun berseru, "Oh, tunggu, ini pasti trik. Dia pasti pakai sihir atau alat tersembunyi." "Silahkan periksa sendiri, Tuan Jalal," ujar Abu Nawas santai. Dan setelah diperiksa, rupanya kotak tua itu adalah sebuah kotak magnetik kuno dari peradaban Persia yang Abu Nawas temukan di toko barang antik. Kotak itu, meskipun berkarat, masih memiliki daya magnet yang kuat. Namun Abu Nawas tidak langsung mendekatkan magnet ke pedang, melainkan menunggu bantuan angin agar pergerakannya tidak tampak disengaja.
Ia bahkan menambah kesan alami dengan membuat kain tipis agar angin terlihat berperan. Baginda Raja pun berdecak kagum. Abu Nawas, kamu ini memang bukan hanya cerdik, tapi juga sabar dan bijak. Kamu tidak menggunakan kekuatan kasar, tapi pemahaman terhadap alam. Abu Nawas pun menunduk hormat. Ya, begitulah Paduka. Kadang yang dibutuhkan itu bukan kekuatan, tapi mengerti cara bekerjanya dunia. Bahkan angin dan besi bisa bersatu jika kita tahu cara mempertemukannya. Baginda Raja pun tertawa puas dan memerintahkan bendahara kerajaan memberikan hadiah sesuai dengan janji. Namun Abu Nawas berkata, Paduka, saya hanya ingin satu permintaan. Tolong jangan buat sayembara yang aneh-aneh lagi, Paduka. Kalau tidak, saya bisa kehabisan ide. Semua orang yang hadir pun tertawa. Dikisahkan, Abu Nawas sedang menderita sakit pada salah satu matanya. Mendengar kabar tersebut, tentu Baginda Raja langsung mengunjungi Abu Nawas untuk melihat keadaannya. Wahai Abu Nawas, kenapa tidak kamu obati? Tanya Baginda Raja. Sudah Paduka yang mulia, jawab Abu Nawas. Oh, baguslah. Jangan lupa minum ramuan obatnya secara teratur, tutur Baginda Raja. Setelah berbincang panjang dan lebar, Baginda Raja pun iseng-iseng bertanya, Abu Nawas, menurutmu apakah sakit mata itu ada manfaatnya? Abu Nawas pun dengan santai menjawab, ya tentu saja ada Paduka, bahkan bisa menghasilkan uang Paduka. Baginda Raja yang tadinya hanya bercanda mendadak menjadi serius menanggapi jawaban Abu Nawas itu. Bagaimana bisa? Tanya Baginda Raja penasaran. Begini Paduka yang mulia, apabila seorang tabib mengobati pasien yang sakit mata, sekali berobat pasti biayanya mahal. Apalagi bila yang berobat adalah para pejabat istana. Pasti tabib itu akan menaikkan tarifnya. Paduka bisa bayangkan sendiri berapa banyak uang yang didapat oleh si tabib. Celetuk Abu Nawas. Mendengar itu, Baginda Raja pun tertawa. Ada-ada saja kamu Abu Nawas. Lalu untuk si penderita sendiri apa manfaatnya? Seperti kamu misalnya. Kamu kan sekarang sedang sakit mata. Apa manfaatnya untukmu? Tanya Baginda Raja. Ya, dengan adanya sakit mata, saya jadi semakin disayang istri Paduka, jawab Abu Nawas. Lah kok bisa? Apa alasannya? Tanya Baginda Raja penasaran. Karena saya tidak mungkin begadang berkumpul bersama teman-teman Paduka, jawab Abu Nawas. Dan untuk kedua kalinya, Baginda Raja pun tertawa mendengar jawabannya. Oh iya Abu Nawas, ketika sakit mata seperti kamu ini, makanan apa yang menjadi pantangan? Tanya Baginda Raja. Ada beberapa wahai Paduka, seperti roti, olahan daging, telur, dan lain-lain, jawab Abu Nawas. Mendengar penjelasan tersebut, timbul niat Baginda Raja untuk mengerjai Abu Nawas. Waduh, sayang sekali Abu Nawas. Padahal aku kesini membawa makanan enak-enak itu Abu Nawas, ujar Baginda Raja sambil tersenyum nakal. Ia lalu memerintahkan pengawal untuk mengambilkan makanan berupa roti yang berisi olahan daging. Ketika roti itu sudah berada di atas meja, Baginda Raja mulai memakannya sambil melirik ke arah Abu Nawas. Wah, rotinya lezat sekali Abu Nawas. Apalagi ini ada daging di dalamnya, ledek Baginda Raja. Abu Nawas yang dari tadi melihatnya mulai tidak kuasa menahan diri. Ia pun segera mengambil roti di atas meja itu dan langsung memakannya. Tentu saja Baginda Raja terkejut dan bertanya, Hei Abu Nawas, matamu itu kan sedang sakit. Apa kamu tidak takut? Tanya Baginda Raja. Jangan khawatir Paduka, yang sakit kan mata sebelah kanan, sedangkan aku sekarang memakannya pakai mata sebelah kiri Paduka, jawab Abu Nawas sambil meneruskan makannya. Spontan Baginda Raja pun tertawa terpingkal-pingkal melihat kecerdikan Abu Nawas itu. Abu Nawas memang orang yang mempunyai jiwa sosial yang tinggi. Sering salam sapa dan tidak jarang pula nongkrong bersama kawan-kawannya. Sebenarnya sang istri tidak mempermasalahkan hal itu, asal Abu Nawas ingat waktu. Tapi yang jadi masalahnya adalah Abu Nawas sering pulang larut malam, hingga membuat istrinya menjadi geram. Sampai-sampai sang istri tidak segan untuk memarahinya, dan terkadang malah sampai memukulnya dengan tongkat. Tetapi semua itu tidak membuat Abu Nawas jera. Akhirnya sang istri menggunakan cara lain, yaitu mengunci pintu rumahnya dan membiarkan Abu Nawas tidur di luar rumah. Meskipun begitu, di balik marah-marah dan suka ngomelnya itu, sang istri merupakan sosok orang yang sangat penyayang. Hingga pada suatu hari,
Abu Nawas dipanggil ke istana menghadap Baginda Raja. Dan setibanya di sana, Baginda Raja menyambutnya dan mempersilahkan duduk. Kemudian Abu Nawas bertanya, "Paduka yang mulia, ada gerangan apa Paduka memanggil hamba?" Baginda Raja kemudian menjawab, "Begini Abu Nawas, kemarin aku ke negeri sahabatku. Aku diberi teka-teki yang sulit. Bahkan sampai sekarang aku masih tidak tahu apa jawaban dari teka-teki itu," kata Baginda Raja. "Oh, cuma karena itu," balas Abu Nawas. "Memangnya kamu bisa menjawabnya?" tanya Baginda Raja. "Teka-tekinya saja saya tidak tahu, Paduka. Bagaimana saya bisa menjawab? Coba Paduka beritahu saya apa teka-tekinya," pinta Abu Nawas. "Kamu serius pasti tahu jawabannya," tanya Baginda Raja. "Ya, selama ini memang tidak ada yang tidak bisa saya jawab, Paduka," kata Abu Nawas dengan sombong. "Baiklah Abu Nawas, tapi ingat, kalau sampai jawabanmu salah, ada hukuman menantimu. Kalau jawabanmu benar, kamu akan dapat hadiah dariku," tegas Baginda Raja. "Insya Allah Paduka, saya siap," sahut Abu Nawas. Begini teka-tekinya Abu Nawas. Apa yang bisa membuat orang sedih di saat bahagia, dan di waktu yang sama, juga membuat orang itu menjadi bahagia di saat sedih. Tapi jawabannya cuma satu, jelas Baginda Raja. Sejenak Abu Nawas terdiam. Ia tampak serius mencari jawaban atas teka-teki tersebut. Tiba-tiba terlintas di benak Abu Nawas sosok bayangan yang selama ini menghantuinya. Ia pun langsung tersenyum dan berkata kepada Baginda Raja, "Aku sudah tahu jawabannya Paduka," kata Abu Nawas memberitahu. "Wah, yang benar Abu Nawas. Cepat sekali kau dapat jawabannya. Pikirkanlah dulu benar-benar. Ingat ketentuannya. Kalau sampai kamu salah, ada hukuman menantimu," kata Baginda Raja mewanti-wanti. "Tenang Paduka. Ini jawaban sudah paling tepat. Bahkan ini sudah sekian lama menghantui saya. Dan ternyata ini adalah jawaban atas teka-teki Paduka," jawab Abu Nawas dengan yakin. "Baiklah Abu Nawas, apa jawabannya?" tanya Baginda Raja. "Jawabannya adalah istri saya Paduka," terang Abu Nawas. Baginda Raja pun heran dan kemudian bertanya, "Loh, kok istrimu? Coba jelaskan apa maksudnya." Abu Nawas kemudian membalas, "Jadi begini Paduka, saat saya sedang bahagia, kumpul nongkrong bersama kawan-kawan, tiba-tiba istri saya datang memukulku pakai tongkat dan menyuruhku untuk segera pulang. Nah, itu dia yang membuatku sedih di saat bahagia. Tapi di saat itu juga, saya merasa bahagia, karena bersamaan dengan kedatangan istri saya, Tuan Hamid juga datang untuk menagih hutangnya padaku," jelas Abu Nawas. Spontan Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal mendengar jawaban Abu Nawas. Ia pun diberi hadiah oleh Baginda Raja sekantong koin emas. "Ini hadiahmu Abu Nawas, jangan lupa lunasi hutangmu ke Tuan Hamid," kata Baginda Raja sambil terus tertawa. Pada suatu hari, Tuan Hamid ingin menjual sebuah batu cincin yang indah. Batu cincin tersebut sangat langka dan berharga. Oleh sebab itulah, Tuan Hamid memasang harga yang cukup tinggi. Mendengar kabar tersebut, Abu Jahil segera mendatangi rumah Tuan Hamid. "Tuan Hamid, apa benar Tuan akan menjual batu cincin itu?" tanya Abu Jahil. "Ya benar Abu Jahil, memangnya kenapa?" balas Tuan Hamid. "Wah, kebetulan sekali Tuan, ada kawanku yang suka sekali mengoleksi batu cincin. Akan aku tawarkan kepadanya. Berapa harga yang Tuan minta?" "Ya, 100 dinar lah," jawab Tuan Hamid. "Baiklah Tuan, berikan batu cincin itu padaku. Akan aku tawarkan hari ini juga," balas Abu Jahil. Maka pergilah Abu Jahil membawa batu cincin milik Tuan Hamid. Ternyata orang yang hendak ia datangi adalah Abu Nawas. Abu Jahil bahkan tidak tahu bahwa batu cincin tersebut dulunya adalah milik Abu Nawas yang pernah ia jual kepada Tuan Hamid. "Hei Nawas, aku punya cincin bagus nih. Barangkali kamu berminat membelinya," tawar Abu Jahil. "Oh iya, mana coba aku lihat," sahut Abu Nawas. Cincin itu pun diserahkan. Abu Nawas menggosok-gosoknya ke lengan bajunya hingga batu cincin itu semakin berkilau. Dalam hati ia berkata, "Ini kan cincin yang dulu aku jual ke Tuan Hamid. Kenapa bisa ada pada Abu Jahil?" Namun ia berpura-pura tak tahu. "Berapa harganya Abu Jahil?" tanya Abu Nawas. "Murah saja, cuma 200 dinar. Kamu lihat sendiri kan, batunya indah dan berkilau," jawab Abu Jahil. "Gila, mahal amat. Aku saja dulu paling menjualnya 50 dinar, pikir Abu Nawas dalam hati. "Bagaimana Abu Nawas? Berapa harganya yang kau tawar?" tanya Abu Jahil. Abu Nawas pun berkata,
Kalau kamu kasih 100 dinar, aku mau. Mendengar itu, Abu Jahil pun segera membalas. Waduh, belum dapat Abu Nawas. Tambah 50 lagi deh. Ah, nggak maulah. Kalau kamu kasih 100 dinar, aku mau. Kalau tidak, ya sudah. Ujar Abu Nawas dengan santai. Baiklah, aku pikir-pikir dulu ya, nanti aku kembali lagi. Kata Abu Jahil lalu pergi meninggalkan rumah Abu Nawas. Ia pun langsung menemui Tuan Hamid. Tuan Hamid, kawanku menawar 70 dinar. Bagaimana? Boleh atau tidak, Tuan? Tanya Abu Jahil. Ya sudahlah, berikan saja. Nanti kalau laku, aku beri kamu upah 5 dinar ya. Balas Tuan Hamid. Seketika mata Abu Jahil pun berbinar-binar. Asik, aku dapat uang 30 dinar. 25 dari selisih penjualan dan 5 dinar dari upah. Batin Abu Jahil. Tanpa menunggu lama, Abu Jahil pun kembali menemui Abu Nawas. Wah, Abu Nawas, ada kabar baik nih. Karena kamu sahabatku, untungmu 100 dinar saja deh, kata Abu Jahil. Oh iya, alhamdulillah. Syukurlah kalau begitu. Sini, mana uangnya? Balas Abu Nawas. Lah kok ini uangnya? Tanya Abu Jahil heran. Makanya dengar baik-baik. Tadi kan aku bilang kalau kamu kasih 100 dinar, aku mau. Jawab Abu Nawas. Maksudnya bagaimana? Aku yang jual batu cincin ini. Kenapa aku justru yang harus memberimu uang? Seharusnya kan kamu yang membayar untuk membeli cincin ini. Kata Abu Jahil semakin bingung. Aku ulangi sekali lagi, Abu Jahil, kata Abu Nawas dengan sabar. Kamu kan menawari aku batu cincin. Lalu aku bilang, kalau kamu kasih 100 dinar, aku mau. Dan aku tidak pernah bilang kalau aku mau membeli batu cincin itu. Abu Jahil pun langsung emosi. Dasar sinting, percuma saja aku mendatangimu, gerutunya sambil pergi dengan kesal. Melihat hal itu, Abu Nawas pun tertawa terpingkal-pingkal. Bagaimana jika seorang yang gemar berdebat akhirnya justru terjebak oleh kecerdasannya sendiri? Ia datang dengan penuh percaya diri, merasa tahu segalanya. Namun berhadapan dengan Abu Nawas bukanlah perkara yang mudah. Dan kali ini bukan hanya akalnya yang diuji, tapi juga kesombongannya. Dan inilah kisah lengkapnya. Dikisahkan ada seorang lelaki yang sangat gemar berdebat, apalagi jika menyangkut sejarah agama Islam. Namun anehnya, yang ia perdebatkan justru perkara-perkara yang tidak wajar. Misalnya, ia pernah bertanya, lebih luas mana, neraka atau surga? Pertanyaan-pertanyaan semacam itu membuat para ulama setempat kalang kabut dan tak mampu menjawabnya. Hingga pada suatu hari, ketika Abu Nawas sedang berkumpul bersama kawan-kawannya, datanglah lelaki tersebut menghampiri. Kedatangannya kali ini untuk menantang Abu Nawas berdebat. Sebenarnya Abu Nawas mengagumi keilmuan lelaki itu. Namun sayang, kepintarannya bukan digunakan untuk syiar agama, melainkan hanya untuk mencari kemenangan dalam perdebatan. Setelah berada di hadapan Abu Nawas, lelaki itu pun membuka percakapan. Wahai Abu Nawas, benarkah iblis itu punya banyak keturunan? Tanya si lelaki. Ya, itu benar, jawab Abu Nawas. Apa buktinya? Tanya si lelaki-laki. Buktinya kan ada dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 50 yang artinya, pantaskah kamu menjadikan dia, yaitu iblis dan keturunannya, sebagai pemimpin selain aku, Allah? Jawab Abu Nawas dengan tenang. Lelaki itu kembali bertanya, lalu bagaimana dengan setan? Apa bedanya dengan iblis? Beberapa ulama berpendapat bahwa setan itu adalah anak-anak iblis hasil perkawinan dengan jin kafir, terang Abu Nawas. Kalau begitu, berarti iblis punya istri. Benar demikian? Tanya lelaki itu lagi. Oh iya, tentu saja, jawab Abu Nawas. Nah, kalau iblis memang punya istri, siapa namanya? Desak lelaki itu. Abu Nawas pun tersenyum, lalu berkata, Wah, maaf kawan, waktu itu saya tidak diundang ke pernikahannya, jadi saya tidak tahu siapa namanya. Seketika kawan-kawan Abu Nawas yang mendengar pun tertawa terpingkal-pingkal. Abu Nawas kemudian berkata, Hei kawan, dari tadi kenapa kamu selalu bertanya tentang makhluk-makhluk terkutuk? Kenapa tidak membicarakan manusia-manusia mulia pilihan Allah seperti para nabi? Lelaki itu menjawab, kalau sejarah para nabi, hampir semuanya sudah aku tahu. Abu Nawas pun menatapnya dan bertanya, apa kamu yakin sudah mengetahui semuanya? Iya, aku sudah tahu semuanya, jawab lelaki itu dengan percaya diri. Baiklah, aku akan mengujimu dengan satu pertanyaan. Siapa nama istri Nabi Daud? Tanya Abu Nawas.
Mendengar pertanyaan itu, lelaki tersebut pun terdiam. Ia tampak kaget dan sama sekali tidak terpikirkan jawabannya. Aku belum tahu siapa namanya. Apa kamu tahu?" balas si lelaki. "Oh iya, tentu saja aku tahulah," jawab Abu Nawas dengan enteng. "Ah bener, coba beritahu aku siapa namanya agar ilmuku bertambah," pinta si lelaki itu penasaran. Aduh, gimana ya? Ini itu ilmu yang sangat berharga, kawan. Bahkan tidak ada satu ulama pun yang tahu, ujar Abu Nawas berpura-pura berat. "Tolonglah Abu Nawas, beritahu aku siapa namanya," desak lelaki itu. Baiklah, tapi ada syaratnya. Kamu harus membayarku 10 dinar. Gimana?" tanya Abu Nawas. "Baik, aku setuju," jawab si lelaki sambil menyerahkan uangnya. Setelah menerima uang tersebut, Abu Nawas berkata, "Begini kawan, dengar dan catat baik-baik. Nama istri dari Nabi Daud itu adalah Ibu Daud." Sontak orang-orang yang hadir pun kembali tertawa terbahak-bahak. Lelaki itu merasa tak puas. "Kenapa namanya Ibu Daud? Jangan mengarang kamu Abu Nawas." Abu Nawas lalu menjelaskan dengan santai. "Loh, bukankah dalam bahasa kita, istri seseorang itu sering dipanggil dengan sebutan ibu dari nama suaminya? Jadi kalau suaminya Daud, ya istrinya tentu Ibu Daud." Mendengar penjelasan itu, lelaki tersebut pun terdiam. Ia sadar bahwa kali ini dirinya benar-benar dipermainkan oleh kecerdikan Abu Nawas. Sementara kawan-kawan Abu Nawas masih terus tertawa, melihat kesombongannya yang runtuh oleh jawaban sederhana namun mengena. Kita sepakat akan satu hal, yaitu tidak ada yang bisa menyalahkan Abu Nawas. Seperti pada kisah kali ini, dengan kata-katanya, Abu Nawas lolos dari stempel salah. Berikut kisahnya. Suatu kali Abu Nawas pergi keluar kota untuk menemui sahabat lamanya. Dengan membawa perbekalan seadanya, ia berangkat menuju kota tempat sahabatnya. Singkat cerita, sampailah ia di rumah sahabatnya itu. "Assalamualaikum," ucap Abu Nawas saat mengetuk pintu rumah sahabatnya. Saat pintu rumah dibuka, sahabatnya kaget bercampur bahagia. "Waalaikumsalam Abu Nawas, apa kabarmu?" jawab sahabatnya sambil memeluk Abu Nawas. "Mari, silahkan masuk," ajak sahabatnya. Mereka berdua saling melepas rindu dan terlibat perbincangan yang penuh dengan canda dan tawa. Setelah ngobrol kesana kemari, terdengarlah suara azan asar. "Kawan, aku numpang sholat di rumahmu ya," pinta Abu Nawas. "Oh, silahkan Abu Nawas, tapi aku mau keluar sebentar ya, untuk membeli makanan," balas sahabatnya. Abu Nawas lalu ke kamar mandi untuk berwudu. Tapi saat ia hendak melaksanakan sholat, Abu Nawas pun bingung ke arah mana arah kiblat. Mau bertanya kepada sahabatnya, tapi sahabatnya sedang keluar membeli makanan. Abu Nawas pun mencoba menunggu sahabatnya pulang. Tapi sudah lama ia menunggu, sahabatnya tak kunjung datang juga. Akhirnya Abu Nawas memutuskan sendiri kemana arah kiblatnya. Abu Nawas menggelar sajadahnya dan mulai menunaikan sholat. Tidak berapa lama sahabatnya pun datang. Ia tertawa melihat Abu Nawas sholat menghadap arah kiblat yang salah. Setelah Abu Nawas selesai menunaikan sholat, sahabatnya berkata memberitahu, "Hei Abu Nawas, arah kiblatnya bukan ke situ," tutur sahabatnya. "Hah? Sholatku salah kiblat?" tanya Abu Nawas kaget. "Iya Abu Nawas, salah kamu itu," kata sahabatnya sedikit meledek. "Ah, aku tuh nggak pernah salah arah kiblat," kata Abu Nawas mencoba mengeles. "Lah terus tadi itu apa? Kamu emang salah kiblat kok Abu Nawas," tutur sahabatnya. "Bukan aku yang salah. Tuh, sajadahnya yang salah kiblat. Tunggu saja sajadahnya, jangan aku," balas Abu Nawas. Keduanya pun tertawa bersama-sama. "Ya sudahlah, mari kita sholat berjamaah. Habis itu kita baru makan bersama," balas sahabatnya. Seperti kebiasaan yang sudah-sudah, Abu Nawas bersama beberapa orang temannya sedang duduk nongkrong sambil bercerita. Setelah mereka selesai mengikuti sholat maghrib berjamaah, mereka bercerita tentang masalah keagamaan. Kebetulan mereka menyinggung suatu masalah yang mengatakan bahwa orang buta itu tidak berdosa, karena pintu masuknya dosa tertutup baginya. Alasannya, sebab mata inilah yang selalu melihat ke sana kemari sehingga menjadi sumber orang melakukan dosa.
Akan tetapi, Abu Nawas tidak menyetujui pendapat tersebut dan berniat akan membuktikannya. Dan keesokan harinya, Abu Nawas berjalan-jalan dengan maksud untuk bertemu dengan orang buta. Dia mau membuktikan pendapatnya bahwa orang buta juga bisa berbuat dosa. Ia pun menyiapkan sebuah kantong dan mengisinya dengan uang. Tidak beberapa lama, Abu Nawas berjalan, ia benar-benar bertemu dengan orang buta. Abu Nawas memperhatikan gerak-gerik orang buta yang sedang berjalan dengan tongkatnya. Kemudian Abu Nawas berpura-pura menjadi orang buta juga. Ia berjalan sambil membawa tongkat. Lalu Abu Nawas sengaja menabrakkan dirinya kepada orang buta tersebut. Ia pun pura-pura mengeluh. Malang sekali nasibku ini. Sudah buta ditabrak orang yang tidak memiliki rasa belas kasihan. Orang buta itu pun heran mendengar keluhan orang yang ditabraknya. Lalu ia berkata, "Maaf Tuan, aku juga orang buta. Aku sama sekali tidak bisa melihat dan hanya dapat berjalan dengan bantuan tongkat ini. Sekali lagi saya mohon maaf Tuan, aku sungguh-sungguh tak sengaja," ujar orang buta tersebut. "Oh, kamu juga orang buta ya?" tanya Abu Nawas pura-pura tak tahu. "Iya Tuan, saya buta. Peganglah tongkatku ini. Orang buta kan harus memakai tongkat untuk berjalan," balas orang buta itu. Maka disuruhlah Abu Nawas memegang tongkatnya. Begitu pula sebaliknya, si buta juga meraba tongkat Abu Nawas untuk membuktikan bahwa orang yang ditabraknya adalah benar-benar orang yang buta. Abu Nawas kemudian berkata, "Kalau begitu berarti kita senasib, saudaraku. Gimana kalau kita mencari rezekinya bersama-sama?" Orang buta itu pun menyetujui ajakan Abu Nawas, lalu mereka berjalan beriringan. Orang buta itu yakin bahwa orang yang ditabraknya itu juga buta yang senasib dengan dirinya. Keduanya pun saling memaafkan dan terus berjalan bersama-sama untuk mencari rezeki. Di tengah perjalanan, Abu Nawas berpura-pura mau kencing dan meminta tolong kepada si buta itu agar memegangkan dulu kantongnya yang penuh berisi uang. Sementara Abu Nawas berpura-pura kencing, ia terus memperhatikan tingkah laku si buta. Tampaklah si buta itu sedang meraba-raba kantong yang dititipkan Abu Nawas hingga terbesit niat di hatinya. Wah, kantong ini banyak sekali uangnya. Lebih baik aku mengambilnya lalu pergi. Lagian dia juga nggak bakal bisa mencariku. Dia kan orang buta juga. Pikir si buta tersenyum. Ia lalu meninggalkan Abu Nawas dan mencari tempat persembunyian agar Abu Nawas tak dapat menemukannya. Sementara Abu Nawas yang sedari tadi memperhatikannya, berpura-pura mencari si buta dan meminta pertolongan kepada Tuhan. "Ya Allah, malang benar nasibku ini. Tadi ditabrak orang, sekarang uangku juga dibawa lari. Sial benar nasibku ini ya Allah. Semoga orang yang mengambil uangku terkena lemparan batu ini, biar dia tahu rasa." Setelah itu dengan jitu Abu Nawas melempar batu ke arah si buta dan persis mengenai kepalanya. "Aduh, kok bisa kena ini?" rintih si buta kesakitan. Hal ini membuat si buta kelabakan. Ia pun segera beranjak pergi mencari tempat lain untuk bersembunyi. Tetapi Abu Nawas yang berpura-pura buta mengikuti si buta itu kemanapun ia pergi. Setelah dekat, Abu Nawas kembali memohon kepada Tuhan. "Ya Allah, semoga orang yang mengambil uangku kepalanya terkena lemparan batu ini." Tak lama kemudian, terdengar lagi suara kesakitan dari si buta. "Aduh, kok kena lagi?" rintih si buta sambil memegangi kepalanya yang benjol. Si buta pun menjadi panik dan heran kenapa doa temannya itu selalu terkabul. "Ah, mungkin hanya kebetulan saja," ujar si buta menghibur diri. Lalu ia menghindar lagi dan terus menghindar. Tetapi Abu Nawas tetap mengikutinya. Secara berturut-turut, Abu Nawas berdoa lagi sambil melakukan lemparan beruntun kepada si buta dan selalu tepat mengenai kepalanya. Setelah terkena lemparan batu beruntun, si buta berpikir, mengapa semua batu yang dilempar kawannya itu selalu tepat mengenainya dan semuanya kena di kepala. Ia pun mulai curiga. Lama berpikir, akhirnya ia mencoba untuk mengenali suara orang yang tadi bersamanya itu. Barulah ia tersadar bahwa orang yang bersamanya adalah Abu Nawas yang mencoba mempermainkannya. Antara marah dan was-was, si buta berkata, "Kamu Abu Nawas ya? Kamu hanya pura-pura buta untuk mempermainkanku. Ambillah kantong uangmu ini." Akhirnya si buta itu menyerahkan kantong itu kepada Abu Nawas. Si buta jadi menyesal dan malu dengan perilakunya. Sementara Abu Nawas sendiri pulang sambil tersenyum kegelian. Ia puas karena dapat membuktikan bahwa orang buta dapat juga berbuat dosa.
Pada suatu sore yang damai, Abu Nawas sedang duduk santai di teras rumahnya. Di hadapannya ada secangkir teh hangat, sepotong roti, dan semilir angin yang membuatnya hampir terlelap. Hari itu benar-benar sempurna untuk bersantai. Namun ketenangan itu mendadak pecah ketika terdengar suara teriakan panik dari kejauhan. "Celaka Tuan Abu! Celaka Tuan Abu!" Nawas pun hampir tersedak tehnya. Ia menoleh dan melihat tetangganya datang tergopoh-gopoh. Wajahnya pucat dan penuh kecemasan. "Tenang kawan, tenang. Tarik nafas dulu. Apa yang terjadi?" tanya Abu Nawas dengan tenang. Tetangganya mengusap keringat di dahinya dan berkata dengan suara gemetaran, "Keledaiku, Tuan Abu. Keledaiku telah menanduk keledai Tuan Abu." Abu Nawas pun mengernyitkan dahinya. "Lalu bagaimana dengan keledaiku?" tanya Abu Nawas mulai penasaran. Dengan wajah penuh rasa bersalah, tetangganya pun menjawab, "Keledaimu mati mengenaskan Tuan Abu." Sejenak Abu Nawas terdiam, mencoba mencerna kabar buruk itu. Lalu dengan nada tegas ia pun berkata, "Kalau begitu seseorang harus bertanggung jawab. Kamu harus mengganti rugi atas perbuatan keledai." Mendengar itu, wajah tetangganya pun langsung pucat. "Waduh, maafkan aku Tuan Abu. Aku tadi salah bicara," katanya tergagap. "Maksudku sebenarnya, keledai tuanlah yang menanduk keledaiku Tuan Abu, dan sekarang keledaikulah yang mati mengenaskan." Abu Nawas pun menghela nafas panjang, lalu dengan santai berkata, "Kalau begitu, itu juga kesalahanmu." Tetangganya pun melongo. Apa? Kenapa aku yang selalu bersalah, Tuan Abu?" protesnya. Abu Nawas pun tersenyum tipis. "Karena kamu tidak mengajari keledaimu bagaimana cara berkelahi." Tetangganya pun hanya bisa menepuk dahinya. Sementara Abu Nawas kembali menyeruput tehnya dengan santai. Tetangganya merasa tidak puas dengan jawaban Abu Nawas. "Tunggu dulu, Tuan Abu. Ini tidak adil. Keledaimu yang menyerang duluan, Tuan Abu. Seharusnya kamulah yang mengganti rugi." Abu Nawas pun mengangkat alisnya. "Oh, kalau begitu, kenapa keledaimu tidak menghindar?" Tetangganya pun semakin kesal. Ya jelas karena dia tidak menyangka akan ditanduk Tuan Abu. Abu Nawas pun mengangguk pelan. "Nah, itu berarti keledaimu kurang waspada. Seharusnya kamu melatihnya untuk sigap dalam situasi berbahaya." Tetangganya pun semakin bingung. "Apa hubungannya itu dengan aku, Tuan Abu?" Abu Nawas pun menepuk bahu tetangganya dengan lembut. "Begini kawan, jika seseorang membiarkan anaknya tumbuh tanpa bekal ilmu dan keterampilan, lalu anak itu mendapatkan masalah, siapa yang disalahkan?" Tetangganya pun berpikir sejenak. "Iya, pasti orang tuanya, Tuan, karena tidak mendidiknya dengan baik." Abu Nawas pun tersenyum. "Nah, begitu pula dengan keledaimu. Jika ia tidak siap menghadapi serangan, itu bukan salah keledaiku, tapi salah pemiliknya yang tidak mengajarinya cara bertahan." Tetangganya pun menghela nafas dalam-dalam. "Astagfirullah, aku datang ke sini untuk menuntut keadilan, malah aku yang dimarahi." Abu Nawas pun terkekeh. "Aku tidak marah, aku hanya menjelaskan kenyataan. Dan keledai sudah pergi ke alam lain. Kamu hanya punya dua pilihan, menerima takdir atau melatih keledai baru agar tidak mudah ditanduk di masa depan." Tetangganya pun akhirnya pasrah. Baiklah, aku menyerah. Keledaiku memang kurang latihan." Abu Nawas pun tersenyum puas. "Bagus. Nah sekarang kamu mau teh?" Tetangganya pun melirik cangkir yang ada di meja. "Baiklah Tuan Abu, setidaknya biar aku bisa menenangkan diri." Keduanya pun duduk bersama, minum teh, dan sore itu pun kembali menjadi damai, meskipun satu keledai telah gugur dalam pertempuran. Pada suatu sore, Abu Jahil duduk termenung di bawah pohon sambil memandangi seekor kucing yang asik mengejar ekornya sendiri. Wajahnya tampak sangat serius, seperti seorang filsuf yang sedang memikirkan makna kehidupan. Melihat sahabatnya yang seperti itu, Abu Nawas pun mendekat dan bertanya, "Abu Jahil, kenapa kamu duduk termenung seperti kura-kura kehilangan cangkangnya?" Abu Jahil pun menghela nafas panjang. "Abu Nawas, aku sedang memikirkan sesuatu yang sangat penting." "Oh, pasti menarik ini," kata Abu Nawas sambil duduk di sebelahnya. "Katakan, apa yang mengganggumu kali ini?" Abu Jahil pun menunjuk kucing itu dan berkata, "Kenapa hewan seperti kucing tidak diciptakan memiliki pikiran seperti manusia ya?"
Bayangkan jika kucing bisa berpikir seperti kita. Mungkin mereka bisa membantu kita memasak atau bekerja. Abu Nawas pun tertawa kecil mendengar hal itu. Tapi sebelum aku menjawab, mari kita bayangkan sejenak apa yang akan terjadi kalau hewan memiliki pikiran seperti manusia. Abu Nawas pun kemudian menunjuk kucing yang sedang mengeong meminta makan. Coba pikirkan, jika kucing memiliki pikiran seperti manusia, apa yang akan terjadi saat kamu memberinya makanan? Abu Jahil pun mengangkat bahu. Mungkin dia akan berterima kasih dan memakannya. Abu Nawas pun menggeleng sambil tersenyum. Oh tidak, Abu Jahil. Kucing itu pasti akan berkata, "Kenapa kamu hanya memberiku ikan? Mana nasi, saus, dan sayurnya? Aku ingin makan lengkap seperti manusia." Nah, jika kamu tidak memberinya makanan sesuai selera, dia mungkin akan melaporkanmu ke pengadilan hewan. Orang-orang yang mendengar percakapan itu pun mulai tertawa. Abu Jahil meskipun malu tetap penasaran. Tapi bukankah lebih baik jika hewan itu membantu kita? Bayangkan jika sapi bisa berpikir, mungkin mereka akan membajak sawah sendiri. Abu Nawas pun tertawa lebih keras. Kamu lupa satu hal, Abu Jahil. Kalau sapi bisa berpikir seperti manusia, mereka mungkin akan berkata, "Kenapa aku harus bekerja keras membajak sawah? Bukankah aku juga punya hak untuk bersantai dan liburan?" Nah, bahkan mereka mungkin akan demo di depan rumahmu untuk menuntut gaji dan hari libur. Abu Jahil pun mulai terbayang dengan adegan lucu itu dan ikut tertawa. Tapi kenapa Tuhan tidak menciptakan hewan seperti manusia, Abu Nawas? Apa alasannya? Abu Nawas pun tersenyum bijak. Karena Tuhan menciptakan setiap makhluk dengan tugas dan perannya masing-masing, Abu Jahil. Manusia diberi pikiran untuk berpikir dan memimpin, sementara hewan diberi naluri agar mereka bisa hidup sesuai alamnya. Kalau semua makhluk berpikir seperti manusia, dunia ini akan kacau. Bayangkan jika burung Raja Wali berhenti berburu dan berkata, "Aku mau jadi koki." Siapa yang akan menjaga keseimbangan alam ini? Abu Jahil pun mengangguk-ngangguk akhirnya memahami. Jadi Tuhan menciptakan kita berbeda-beda agar kita bisa saling melengkapi. Ya, tepat sekali Abu Jahil, kata Abu Nawas sambil menepuk pundaknya. Hewan dengan nalurinya, manusia dengan pikirannya. Jangan pernah meremehkan peran mereka, karena tanpa hewan, kita juga tidak bisa hidup dengan nyaman. Abu Jahil pun tersenyum dan memandang kucing itu lagi. Aku jadi bersyukur kucing tidak berpikir seperti manusia. Kalau tidak, mungkin dia sudah memintaku untuk masak ikan bakar untuk makan malamnya. Mereka berdua pun tertawa terbahak-bahak, sementara kucing itu tetap mengejar ekornya, sama sekali tidak peduli dengan perdebatan manusia. Alkisah, ada salah satu kerabat Baginda Raja yang mengidap gangguan kejiwaan alias gila. Sudah berulang kali ia diobati, namun tak satu pun pengobatan membuahkan hasil. Bahkan tabib paling sakti di kota itu pun tak sanggup menyembuhkannya. Baginda Raja yang gelisah dengan keadaan tersebut segera mengumpulkan seluruh menteri istana untuk dimintai pendapat. Saat mereka sedang berdiskusi di aula istana, tiba-tiba Abu Nawas datang menghampiri dengan penuh percaya diri. Wahai Paduka yang mulia, mengapa tidak mempercayakannya kepadaku? Sudah ratusan orang gila berhasil aku sembuhkan, Paduka, kata Abu Nawas. Baginda Raja dan para menteri terkejut mendengarnya. Apa kamu yakin, Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Tentu saja, Paduka yang mulia. Di tempatku ada penampungan khusus untuk orang-orang gila, Paduka. Di sana mereka aku terapi satu persatu, dan alhamdulillah jumlah mereka semakin berkurang, jawab Abu Nawas. Awalnya Baginda Raja masih merasa ragu. Namun karena tidak ada jalan lain, beliau pun berpikir tidak ada salahnya untuk mencoba. Baiklah Abu Nawas, bawa kerabatku yang gila itu ke penampunganmu. Kalau sembuh, aku akan memberimu hadiah uang yang banyak, kata Baginda Raja. Maka Abu Nawas segera membawa kerabat Baginda Raja itu ke tempat penampungannya. Dengan penuh kesabaran, Abu Nawas memberikan terapi bersama orang-orang gila lainnya. Lama-kelamaan, kerabat Baginda Raja itu mulai menunjukkan perubahan. Abu Nawas pun merasa senang melihat perkembangan itu. Singkat cerita, setelah sebulan berlalu, Baginda Raja datang ke penampungan tersebut. Bagaimana keadaannya Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Alhamdulillah mulai membaik, Paduka. Jika Paduka ingin menjemputnya, sekarang pun sudah bisa. Jawab Abu Nawas.
Maksudmu kerabatku benar-benar sudah sembuh total? Tanya Baginda Raja penasaran. Benar Paduka yang mulia, jawab Abu Nawas dengan mantap. Namun karena masih ragu, Baginda Raja ingin melihat bukti kesembuhan kerabatnya terlebih dahulu. Abu Nawas pun dengan penuh percaya diri segera menunjukkan buktinya. Ia mengumpulkan seluruh orang gila yang berada di penampungannya. Kemudian Abu Nawas menggambar sebuah pintu rahasia di sebuah tembok yang besar. Sekarang kalian larilah ke pintu rahasia itu. Siapa yang berhasil keluar akan aku izinkan pulang. Perintah Abu Nawas kepada seluruh pasiennya. Mendengar itu, mereka pun berlarian ke arah gambar pintu. Ada yang menabrakan diri ke tembok agar pintunya rusak, ada yang memutar-mutar gagang pintu imajiner, ada pula yang berteriak sambil menggedor-gedor tembok. "Woi, buka pintunya, aku mau pulang!" teriak mereka. Namun ada satu pasien yang justru duduk santai sambil geleng-geleng kepala menyaksikan tingkah orang-orang itu, dan dialah kerabat Baginda Raja. Abu Nawas pun tersenyum bangga dan berkata, "Nah, Paduka lihat sendiri kan? Saat orang-orang gila itu berusaha membuka pintu palsu, kerabat Paduka sama sekali tidak ikut-ikutan. Itu tanda bahwa ia sudah paham pintu itu hanyalah gambar. Artinya, dia sudah sembuh, Paduka." Ya, sepertinya memang begitu, kata Baginda Raja. Coba panggil dia kemari. Aku ingin tahu alasannya. Lanjut Baginda Raja. Abu Nawas lalu melambaikan tangan, memberi isyarat agar kerabat Baginda Raja mendekat. Tadi aku lihat kamu hanya geleng-geleng kepala. Memangnya kenapa? Tanya Abu Nawas sambil tersenyum. Biarin saja mereka begitu, biar capek sekalian, jawab saudara Baginda Raja. Abu Nawas pun semakin bangga. Bagus, berarti kamu paham kalau itu cuma gambar pintu. Kerabat Baginda Raja pun tertawa. Sampai kapanpun tidak akan kebuka itu pintu. Dasar bodoh mereka semua, katanya. Ya benar sekali, sahut Abu Nawas. Mereka bukan hanya bodoh, tapi juga gila, tidak seperti kamu. Memangnya kamu tahu kenapa mereka bodoh? Tanya Abu Nawas lagi. Tentu saja aku tahu, jawab kerabat Baginda Raja dengan enteng. Orang kunci pintunya saya pegang, katanya sambil tertawa terbahak-bahak. Spontan Abu Nawas dan Baginda Raja pun langsung menepuk jidatnya. Abu Nawas yakin hari itu akan menjadi hari paling menyenangkan di rumahnya. Namun siapa sangka, daging yang ia beli dengan penuh harapan justru berubah menjadi timun, lalu berujung pada sebuah peristiwa memalukan yang membuat orang-orang menganggapnya gila. Padahal di balik semua itu ada kecerdikan dan sindiran halus khas Abu Nawas yang tak disadari banyak orang. Hari itu Abu Nawas terlihat sangat ceria. Pasalnya ia baru saja mendapatkan hadiah uang dari Baginda Raja. "Wahai istriku, hari ini kita akan makan enak. Aku akan membeli daging," kata Abu Nawas kepada istrinya. Maka pergilah Abu Nawas ke pasar. Ia mendatangi tukang jagal dan membeli sepotong daging. Setibanya di rumah, ia meminta istrinya untuk memasak daging yang baru saja dibelinya. Sembari menunggu daging matang, lebih baik aku nongkrong di warung dulu, pikir Abu Nawas. Setelah Abu Nawas pergi, tidak lama kemudian datanglah saudara istrinya. Saudara istrinya ini sangat gemar makan daging. Ia terus memperhatikan daging yang sedang dimasak. Begitu istri Abu Nawas selesai memasaknya, mereka berdua lalu duduk dan menyantap daging itu sampai habis. Setelah saudaranya pergi, istri Abu Nawas kebingungan memikirkan cara agar Abu Nawas tidak marah. Ia pun segera menaruh sepotong timun sebagai pengganti daging. Ketika Abu Nawas pulang dan meminta makanan, sang istri menghidangkan kuah berisi potongan timun. Abu Nawas lalu menyantapnya, lalu ia berseru, "Loh, ini timun, bukan daging?" "Ini kan daging, wahai suamiku," jawab istrinya berpura-pura. "Wah, ajaib. Daging kok bisa menjelma jadi timun? Tapi kuahnya kok seperti kuah daging," gumam Abu Nawas. "Mungkin dagingnya palsu, makanya kalau beli daging itu harus hati-hati," ujar sang istri. Benar juga katamu, timpal Abu Nawas. Dan pada hari berikutnya, Abu Nawas kembali membeli daging. Kali ini, ia membelinya di tempat yang berbeda. Nah, kurasa daging ini tidak akan berubah menjadi timun, sebab ini daging terbaik, dan aku membelinya di tempat lain istriku, kata Abu Nawas kepada istrinya. Sang istri pun segera memasaknya seperti biasa. Sembari menunggu masakan matang,
Abu Nawas kembali pergi ke warung untuk nongkrong bersama kawan-kawannya. Saat Abu Nawas pergi, saudara istrinya kembali datang dan mereka berdua pun menyantap daging itu sampai habis lagi. Setelah saudaranya pergi, istri Abu Nawas kembali menaruh potongan timun sebagai pengganti daging. Ketika Abu Nawas pulang, sang istri menghidangkan makanannya. Dengan marah, Abu Nawas berkata, "Ini timun bukan daging." "Wahai suamiku, lebih baik kamu jangan membeli daging lagi. Aku mendengar dari para tetangga bahwa daging memang bisa menjelma menjadi timun, suamiku," jawab sang istri. Peristiwa tersebut kemudian diceritakan Abu Nawas kepada orang-orang. "Hai kawan, aku ada kejadian yang sungguh aneh. Istriku memasak daging, tapi setelah matang berubah menjadi timun," ucap Abu Nawas. Tentu saja mereka tidak percaya dan justru menganggap Abu Nawas sudah gila. "Mana ada daging berubah menjadi timun," kata mereka sambil tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas lalu menemui tukang jagal untuk memastikan kebenarannya. Kawan, apakah benar daging bisa berubah menjadi timun?" tanya Abu Nawas. "Itu hal yang mustahil, Abu Nawas. Daging tidak mungkin berubah menjadi timun," jawab tukang jagal. Berarti selama ini aku telah dibohongi istriku, pikir Abu Nawas. Dan untuk mengetahui kebenarannya, Abu Nawas kembali membeli daging untuk ketiga kalinya. Seperti biasa, daging itu ia berikan kepada istrinya untuk dimasak. Setelah itu, Abu Nawas berpura-pura pergi. Pada saat itulah, saudara istrinya datang dan mereka kembali memakan daging tersebut bersama-sama. Abu Nawas langsung memergoki mereka berdua. "Oh, jadi ternyata kamu yang memakan dagingnya," seru Abu Nawas dengan penuh emosi. Abu Nawas kemudian menahan saudara istrinya dan memasukkannya ke dalam sebugah peti. Setelah itu, ia pergi ke rumah mertuanya untuk melaporkan perbuatan istri dan saudaranya. Sepeninggalan Abu Nawas, sang istri segera membuka peti dan mengeluarkan saudaranya itu. Sebagai gantinya, ia memasukkan seekor anak keledai milik tetangga ke dalam peti, lalu menutupnya kembali seperti semula. Tak lama kemudian, Abu Nawas datang bersama mertuanya dan para tetangga. "Coba lihatlah perbuatan kedua anakmu itu," ucap Abu Nawas kepada mertuanya. Abu Nawas lalu membuka peti untuk membuktikan ucapannya. Betapa kagetnya Abu Nawas ketika peti itu dibuka, ternyata isinya adalah seekor anak keledai. "Kamu ini memang sudah gila, Abu Nawas. Keledai kok dibilang manusia?" kata orang-orang yang hadir. Tentu saja hal ini membuat Abu Nawas merasa malu. Ia pun melirik ke arah istrinya dan berkata, "Dasar. Orang yang bisa mengubah daging menjadi timun, ternyata juga bisa mengubah manusia menjadi keledai." Di suatu pagi yang hangat di kota Baghdad, Abu Nawas berjalan menyusuri jalanan pasar. Langit cerah, burung-burung bernyanyi, dan pedagang mulai memanggil-manggil pembeli. Tapi di tengah suasana itu, Abu Nawas melihat sekelompok anak kecil yang sedang bermain di pinggir jalan, bukan belajar di madrasah. Ia pun mendekat dan bertanya dengan ramah, "Wahai anak-anakku, bukankah ini waktunya belajar?" Seorang anak pun menjawab, "Guru kami tidak datang, Tuan." "Loh, kenapa tidak datang?" tanya Abu Nawas. "Katanya sih karena belum dibayar, Tuan," jawab si anak dengan polosnya. Abu Nawas pun terdiam, memandang wajah-wajah anak kecil yang semestinya belajar membaca dan berhitung, bukan bermain lumpur. Ia pun pulang ke rumah sambil berpikir dalam. Dan malam itu ia menulis satu kalimat besar di selembar kertas. Sebenarnya, berapa nilai seorang guru di negeri ini? Dan keesokan harinya ia datang ke istana. Di hadapan para pejabat dan wazir yang agung, ia membentangkan kertasnya. Semua pejabat saling pandang, lalu tertawa kecil. Kecuali satu orang yang tak tersenyum sama sekali, yaitu Menteri Hamad. Kepala pembangunan istana yang terkenal licin seperti belut dilumuri minyak zaitun. "Wahai Abu Nawas," kata Hamad sambil berdiri, "apa urusanmu mencampuri soal anggaran istana? Kamu itu penyair, bukan bendahara." Abu Nawas pun menatapnya sambil tersenyum. "Ya benar, aku ini bukan bendahara, tapi aku tahu mana yang lebih berharga, patung dari emas atau akal dari anak-anak." Menteri Hamad pun mendesis pelan. Ia tak suka sindiran,
apalagi jika datang dari orang yang hanya memakai jubah lusuh dan tak pernah hadir di pesta-pesta istana. Ia pun berdiri di hadapan Baginda Raja dan berkata dengan lantang, "Paduka yang mulia, negeri ini sedang kita percantik, Paduka. Kami telah membangun taman air mancur dan gerbang kota berlapis perak. Ini untuk kehormatan Baghdad, Paduka." Abu Nawas pun menyela dengan tenang. Tapi apa gunanya gerbang perak jika yang keluar masuk adalah rakyat yang tidak bisa membaca nama kotanya sendiri? Suasana pun mendadak hening. Beberapa pejabat mulai gelisah, tapi Baginda Raja hanya mengangkat tangan meminta semua diam. "Apa yang kamu usulkan, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Begini, Paduka, bayarlah guru sebelum tukang cat istana, Paduka. Bangun madrasah sebelum patung kuda, dan tanyakan pada rakyat, mereka itu lebih butuh taman bunga atau ilmu yang bisa menyelamatkan anak mereka dari kebodohan." Baginda Raja pun terlihat berpikir, tapi Menteri Hamad belum menyerah. Ia pun maju lagi. "Paduka, ini itu jebakan. Abu Nawas ingin menjatuhkan kehormatan istana dengan membuat kita terlihat bodoh, Paduka. Dengan Abu Nawas begini, nanti rakyat akan belajar menggugat raja juga, Paduka." Abu Nawas pun berdiri, jubahnya tertiup angin. "Paduka yang mulia, jika rakyat belajar dan menjadi cerdas, mereka tidak akan menggugat, mereka akan membantu, Paduka. Tapi kalau mereka dibiarkan bodoh, mereka bisa digerakkan oleh siapa saja, termasuk oleh mereka yang berpura-pura setia di sini, Paduka." Pandangan mereka pun bertemu. Menteri Hamad tampak murka, tapi tak bisa menjawab. Akhirnya Baginda Raja pun berkata, "Ya Abu Nawas, sebenarnya aku ingin negeri ini dikenal bukan karena tingginya menaranya, tapi karena dalam ilmunya. Mulai hari ini, semua madrasah diperbaiki, gaji guru dibayar, dan setiap menteri," Baginda Raja melirik ke Menteri Hamad, "akan mengajar 1 hari dalam sebulan, agar tahu bagaimana sulitnya mendidik tanpa dihargai." Muka Menteri Hamad pun pucat seketika, karena ia sudah terbiasa menyuruh, bukan mengajar. Beberapa minggu pun berlalu, madrasah kembali ramai. Anak-anak belajar dengan semangat. Bahkan ada yang mulai bisa menulis surat untuk ayahnya yang bekerja di kota lain. Dan di sebuah ruang kelas kecil di pinggiran kota, Menteri Hamad duduk di depan 10 anak yang bertanya tanpa henti. "Tuan, kenapa huruf ba punya titik? Tuan, kalau tak pakai titik jadi apa? Kenapa kata ilmu pakai ain bukan alif?" Hamad pun berkeringat. Baru 15 menit mengajar, ia sudah ingin pulang. Sementara itu, Abu Nawas duduk di bawah pohon kurma mengajar anak-anak dengan senyum yang lebar. Ketika ditanya kenapa ia tak takut melawan menteri, ia pun menjawab, "Ya, karena jika kita takut pada kekuatan yang tak adil, maka anak-anak kita kelak hanya akan tunduk, bukan berpikir. Dan negeri yang penuh tunduk akan cepat tenggelam." Langit Baghdad hari itu terasa lebih lapang, bukan karena awan yang telah pergi, tapi karena pikiran-pikiran mulai tumbuh di kepala kejal yang dulunya hanya mengenal permainan. Beberapa bulan berlalu sejak Abu Nawas membuat geger istana dengan sindiran tajamnya tentang pendidikan. Madrasah-madrasah kini penuh oleh anak-anak. Guru-guru mengajar dengan gembira, dan Baginda Raja semakin bangga melihat rakyatnya mulai cerdas. Tapi tidak semua orang senang. Menteri Hamad duduk di ruang kerjanya memandangi setumpuk surat keluhan dari para kontraktor istana. Mereka komplain karena proyek Taman Air Mancur dibatalkan demi membangun madrasah. Ia pun mengepakkan tangan. Orang itu, gumamnya dengan geram. Berani-beraninya menggagalkan proyek yang megah. Dulu rakyat hanya memandangi bunga. Sekarang mereka bertanya soal anggaran. Ini semua gara-gara Abu Nawas. Ia pun menyusun rencana. Kalau dia suka bermain dengan kata-kata, maka biarlah dia terjebak oleh kata-katanya sendiri. Di hari berikutnya, ia pun menghadap Baginda Raja sambil membawa gulungan kertas yang besar. "Ampun Paduka yang mulia," katanya manis. "Sebagai wujud syukur atas berkembangnya ilmu di negeri kita, hamba ingin mengadakan lomba kecerdasan rakyat Paduka, di mana rakyat akan diuji siapa yang paling bijak dalam menjawab soal Paduka. Dan yang menang dapat hadiah emas. Tapi yang kalah harus diam selama 3 bulan penuh Paduka. Tidak boleh mengkritik, tidak boleh menyindir." Baginda Raja pun mengangguk.
Wah, menarik ini. Tapi siapa yang akan menjadi pesertanya? Hamad pun pura-pura bingung. Oh, tentu saja. Siapa lagi kalau bukan Abu Nawas, Paduka? Dan begitulah, seminggu kemudian seluruh kota diundang menonton sebuah lomba aneh di lapangan istana. Di satu sisi berdiri Abu Nawas santai dengan jubahnya yang tak pernah disetrika. Di sisi lain Menteri Hamad dengan papan soal dan wajah penuh kemenangan. Wahai Abu Nawas, katanya lantang, jawablah 3 pertanyaanku. Jika kamu kalah, kamu harus berhenti mengkritik siapapun selama 3 bulan. Tapi jika kamu menang, aku akan menyerahkan topi kebesaranku kepadamu. Abu Nawas pun tertawa pelan. Kamu yakin soalmu tidak seperti taman buatanmu? Rumit tapi tak berguna. Dengar baik-baik Abu Nawas, kata Hamad membuka soal pertama. Ini soal pertama. Mana yang lebih penting, memperindah kota atau mendidik rakyat? Abu Nawas pun menjawab tanpa ragu. Memperindah kota akan membuat orang datang, tapi mendidik rakyat akan membuat mereka tidak pergi. Penonton pun bersorak. Hamad mengerutkan dahinya. Oke, soal kedua. Mana yang lebih cepat menyebar, ilmu atau kebodohan? Abu Nawas pun mengangkat alisnya. Ilmu menyebar dari guru ke murid. Tapi kalau kebodohan bisa menyebar dari satu menteri ke seluruh anggaran negara. Penonton pun tertawa. Bahkan Baginda Raja menahan senyuman. Muka Hamad pun mulai memerah. Tapi ia masih punya satu soal terakhir. Ini soal terakhir Abu Nawas, katanya licik. Apa yang harus dilakukan jika seorang menteri lebih suka taman daripada madrasah? Abu Nawas pun berpura-pura berpikir lalu menjawab, ya sederhana saja sih, kita kubur saja bukunya di taman, biar nanti bunga yang tumbuh bisa lebih pintar daripada menterinya. Penonton pun tertawa terbahak-bahak. Baginda Raja tak bisa menahan diri ikut tertawa sambil menepuk-nepuk lututnya. Hamad pun murka, tapi tak bisa menyangkal semua soal dijawab dengan cerdas dan mengena. Baginda Raja pun berdiri dan mengumumkan, dengan ini aku nyatakan Abu Nawas menang, dan mulai hari ini siapapun di istana yang mengajukan proyek tanpa mempertimbangkan pendidikan akan disuruh ikut mengajar selama seminggu penuh. Muka Hamad pun pucat seperti dinding kamar mandi istana. Ia tahu tak ada jalan keluar selain tunduk. Dan beberapa hari kemudian, ia pun terlihat duduk di sebuah kelas mengajarkan matematika dasar sambil berkeringat karena murid-murid bertanya terus tanpa henti. Sementara Abu Nawas duduk di luar jendela menyeruput teh sambil berkata, hati-hati kalau mencoba menipu rakyat. Mereka mungkin diam, tapi mulut anak-anak tak akan pernah kehabisan pertanyaan. Dan sejak saat itu, Hamad pun jarang muncul di muka umum. Ia lebih sering di perpustakaan, mungkin mencoba membaca buku yang dulu tak pernah ia sentuh. Sementara Abu Nawas tetap keliling kota, bukan untuk mencari musuh, tapi untuk memastikan bahwa ilmu tak hanya tumbuh, tapi juga terus berbuah. Pada suatu hari, Abu Nawas melancong ke negeri seberang untuk menemui kawan lamanya. Setibanya di sana, kawannya yang dulu terkenal ceria, kini menjadi seorang pemurung, bahkan sering ketakutan tanpa sebab. Abu Nawas yang heran dengan perubahan sikapnya, mencoba mencari tahu apa penyebabnya. Kawannya kemudian menceritakan keadaan mencekam yang melanda negerinya. Ia memberitahu Abu Nawas bahwa ada penyihir jahat yang kerap kali meneror penduduk. Si penyihir sering melukai orang-orang dengan kekuatannya. Apabila ada yang berani melawan, orang tersebut akan disihir menjadi kelinci. Awalnya Abu Nawas tidak mempercayainya. Mana mungkin orang bisa jadi kelinci? Kamu jangan mengada-ngada, kata Abu Nawas. Benaran Abu Nawas, sudah banyak warga yang menjadi korban, balas kawannya. Dan untuk membuktikan ucapannya, ia mengundang seluruh warga ke rumahnya. Ketika para warga sudah berkumpul, mereka membenarkan cerita kawannya tersebut. Kalau memang seperti itu, kenapa tidak kalian laporkan kepada rajamu? Saran Abu Nawas. Itu sudah Abu Nawas. Tapi ketika para prajurit hendak menangkapnya, mereka malah disihir jadi kelinci. Sejak saat itu, raja kami sudah tidak berani bertindak. Akibatnya, perilaku penyihir itu semakin jadi-jadi Abu Nawas, ujar kawannya. Mendengar masalah yang sedang dialami mereka, Abu Nawas terdiam untuk beberapa saat. Tiba-tiba, terlintas sebuah ide cemerlang di benaknya. Aku bisa membantu mengatasi masalah kalian. Tapi, aku juga butuh bantuan kalian, kata Abu Nawas.
Maksudmu kamu akan melawan penyihir itu? Tanya kawannya tak percaya. Bukan hanya melawan, aku juga akan membuatnya jerah dan tidak lagi berani mengganggu kalian. Jawab Abu Nawas. Waduh, kami tidak berani Tuan Abu. Kami tak mau berurusan dengan penyihir itu lagi, kata para warga. Aku yang akan menghadapinya, bukan kalian. Jelas Abu Nawas. Abu Nawas kemudian memberitahu para warga tentang siasat untuk menghadapi si penyihir. Nah, kalian siapkan 1 ekor kelinci. Nanti kalau dia pingsan, letakkan kelinci itu di hadapannya. Hanya itu tugas kalian. Jelas? Kata Abu Nawas. Oh, jadi cuma itu. Baiklah Tuan Abu, kami bersedia membantu, ujar para warga. Dan pada keesokan harinya, Abu Nawas pergi ke pasar di mana penyihir itu sering memamerkan kekuatannya. Hei penyihir, aku dengar kamu punya kekuatan hebat, tapi sepertinya kekuatanmu tidak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan kekuatanku, kata Abu Nawas. Sontak si penyihir itu terkejut mendengarnya. Siapa kamu? Berani sekali menantangku, katanya dengan emosi. Aku juga penyihir sepertimu, balas Abu Nawas. Si penyihir yang tadinya marah mendadak tertawa terpingkal-pingkal. Hal itu dikarenakan penampilan Abu Nawas yang tak meyakinkan sama sekali. Penyihir apaan? Hanya karena membawa tongkat kamu mengaku jadi penyihir, kata si penyihir sambil tertawa. Jangan salah, ini tongkat sakti yang tidak bisa dimiliki oleh sembarangan orang, kata Abu Nawas tak mau kalah. Baik, kalau kamu memang ingin mengadu kekuatan denganku, aku terima tantanganmu, balas si penyihir. Bagus, kita akan membuktikan tongkat siapa yang paling sakti, ucap Abu Nawas. Tentu saja tongkatku yang lebih sakti lah. Aku bisa merubah orang jadi kelinci. Lalu apa kehebatan tongkatmu itu? Tanya si penyihir dengan nada mengejek. Tongkatku ini bisa membuat orang menjadi pingsan, jawab Abu Nawas. Ya sudah, kita mulai aja adu kekuatannya. Karena aku yang menantangmu, maka aku yang duluan. Aku akan memukulmu dengan tongkat ini, lalu kamu boleh menyihirku dengan tongkatmu. Gimana? Tanya Abu Nawas. Penyihir itu berpikir sejenak dan yakin bahwa dengan sihirnya ia tidak akan merasakan sakit. Baik, aku terima tantanganmu, balas si penyihir. Sementara itu para warga yang menyaksikan segera menyiapkan jebakan sesuai dengan arahan Abu Nawas. Abu Nawas dengan kecerdikannya segera memukul bagian vital si penyihir hingga jatuh pingsan. Beberapa saat kemudian, setelah si penyihir siuman, ia tidak melihat keberadaan Abu Nawas. Mana orang itu sekarang? Teriaknya sambil menahan sakit. Para warga pun serempak menjawab. Dia ada di hadapanmu. Dia telah berubah jadi kelinci. Mendengar itu si penyihir pun merasa heran. Bagaimana mungkin padahal aku belum menyihirnya? Para warga pun menjelaskan. Waktu kamu jatuh pingsan, tanpa sengaja Abu Nawas terkena tongkatmu dan tiba-tiba ia menjadi kelinci. Si penyihir pun merasa bangga dan berkata, nah, kalian lihat sendiri kan, siapapun yang berani melawanku akan aku sihir jadi kelinci. Pada hari berikutnya, Abu Nawas dan para warga kembali menemui si penyihir. Tentu saja si penyihir kaget melihat Abu Nawas. Loh, bagaimana? Kok bisa kembali menjadi manusia? Tanya si penyihir kaget. Kan sudah aku katakan, aku juga penyihir sepertimu. Dengan sihir yang aku miliki, aku bisa merubah wujudku kembali menjadi manusia, terang Abu Nawas. Lalu, apa tujuanmu menemuiku? Tanya si penyihir. Ah, aku ingin menantangmu kembali, jawab Abu Nawas. Si penyihir yang masih merasa hebat langsung menerima tantangan tersebut dan kejadian pun terulang kembali. Si penyihir jatuh pingsan karena dipukul di bagian vitalnya. Abu Nawas pun segera lari bersembunyi, sementara para warga meletakkan kelinci di hadapan si penyihir. Ketika si penyihir tersadar dari pingsannya, ia merasakan sakit yang amat sangat, lebih sakit dari sebelumnya. Mana Abu Nawas? Tanyanya dengan menahan sakitnya. Itu dia di hadapanmu, jawab para warga menunjuk seekor kelinci. Pada hari berikutnya, Abu Nawas kembali mendatangi si penyihir lagi untuk menantangnya kembali. Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi manusia lagi padahal sudah terkena sihirku 2 kali? Tanya si penyihir mulai ketakutan. Apa kamu bodoh? Sihirku lebih hebat darimu. Ayo kita adu kekuatan lagi, tantang Abu Nawas. Sialan, rasa sakitku saja kemarin belum hilang, sudah ditantang lagi, kata si penyihir kesal. Loh, kok diam saja? Apa kamu takut? Ayo buktikan ucapanmu, kata Abu Nawas. Merasa harga dirinya dilecehkan, dengan terpaksa si penyihir pun menerima tantangannya.
Namun lagi-lagi ia jatuh pingsan karena dipukul dengan tongkat Abu Nawas. Setelah ia tersadar, si penyihir merasa yakin bahwa kali ini Abu Nawas tidak mungkin bisa berubah kembali menjadi manusia. Untuk mengantisipasi hal itu, si penyihir pun membunuh kelinci yang ia kira sebagai Abu Nawas. Namun pada keesokan harinya, ketika si penyihir sedang berbuat onar di pasar, ia melihat kedatangan Abu Nawas. Sontak si penyihir pun terkejut bukan main. "Gila, sihir apa yang ia gunakan? Ia masih saja tetap hidup," kata si penyihir. Karena takutnya, ia pun kabur terbirit-birit. Dan sejak saat itu, si penyihir pun memilih untuk meninggalkan negeri tersebut. Para warga yang telah terbebas dari teror si penyihir berterima kasih kepada Abu Nawas. Karena berkat akal cerdiknya, si penyihir ini tidak lagi mengganggu mereka. Abu Nawas yang dicuri. Di suatu pagi yang cerah, Abu Nawas tampak duduk santai di depan rumahnya. Lama-kelamaan akhirnya ia pun merasa jenuh. Dan untuk menghilangkan rasa jenuhnya, ia memutuskan pergi ke warung untuk nongkrong bersama kawan-kawannya. Akan tetapi, setibanya di sana, ternyata warung masih sepi. Tak ada seorang pun di situ. Abu Nawas lalu memilih untuk jalan-jalan ke pasar. Sesampainya di pasar, Abu Nawas berjalan ke sana kemari hingga sampailah ia ke pasar hewan. Di situ, Abu Nawas melihat ada seekor keledai yang tampak kesakitan. Karena merasa kasihan, ia berniat membeli keledai tersebut. Maka Abu Nawas pun menghampiri penjualnya. Setelah transaksi selesai, Abu Nawas lalu mengikat tali pada leher keledai dan menariknya untuk dibawa pulang. Saat Abu Nawas di tengah perjalanan, ternyata ia telah diawasi oleh 2 orang pencuri. Abu Nawas tak menyadari kalau dirinya sedang diikuti oleh kedua pencuri tersebut. Mereka berdua berjalan tepat di belakang Abu Nawas. Lalu ketika Abu Nawas sedang lengah, salah satu pencuri dengan perlahan melepas tali yang mengikat leher keledai dan memasangkan talinya ke leher pencuri itu sendiri. Sementara kawan pencuri satunya mengambil keledai dan membawanya lari. Setelah sampai di rumah, Abu Nawas menoleh ke belakang untuk melihat keledainya. Abu Nawas langsung kaget dan terkejut karena keledai yang dibawanya berubah menjadi manusia dengan kepala terikat. Dengan terheran-heran, Abu Nawas pun bertanya kepadanya, "Kamu ini siapa?" Dengan berpura-pura menangis, orang itu menjawab, "Wahai Tuan, aku adalah orang bodoh yang telah dimurkai oleh ibuku. Ibuku telah mendoakanku agar Allah mengubahku menjadi seekor keledai. Dan doa beliau pun dikabulkan oleh Allah. Kemudian mereka menjualku di pasar, namun berkat barokah dari Tuan, aku dapat berubah kembali menjadi manusia seperti semula." Pencuri itu pun lalu mendekat dan mencium tangan Abu Nawas seraya mengucapkan terima kasih dan minta untuk didoakan. Entah kenapa kali ini Abu Nawas bisa dengan mudahnya percaya atas perkataan si pencuri tersebut. Bahkan ia menasehati agar jangan lagi mengulangi kesalahannya dan senantiasa berbakti kepada kedua orang tuanya, kemudian melepaskan pencuri tersebut. Hari berikutnya Abu Nawas kembali jalan-jalan di pasar. Ketika sampai di pasar hewan, tiba-tiba ia melihat keledai yang dibelinya tempo hari. Dengan cepat Abu Nawas mendatangi keledai tersebut dan membisikkan ke telinganya, "Hei, kurang ajar, kenapa kamu tidak mendengarkan nasihatku? Sampai-sampai ibumu murka lagi dan mengutukmu lagi menjadi keledai. Kali ini aku akan membantumu lagi, tapi ini untuk terakhir kalinya. Awas kalau sampai kamu durhaka lagi kepada ibumu, aku tak akan membantumu lagi," ujar Abu Nawas, dan kemudian membeli keledai itu lagi ke si penjual. Setelah perjalanan yang cukup jauh, Abu Nawas memutuskan untuk istirahat dan sholat asar, karena kebetulan memang sudah memasuki waktu sholat asar. Dan ternyata Abu Nawas lagi-lagi diikuti oleh 2 pencuri yang kemarin. Ketika Abu Nawas sedang sholat, dengan sangat yakin mereka melancarkan aksinya, sama seperti yang sebelumnya. Keledai dibawa lari, dan pencuri satunya memasangkan tali keledai di lehernya. Ia berpura-pura sebagai pria yang dikutuk ibunya menjadi keledai. Setelah selesai sholat, Abu Nawas mendekati keledainya, dan ia tak terkejut lagi ketika keledainya berubah menjadi manusia. "Kamu ini ya, kemarin kan sudah kubilang, jangan durhaka lagi kepada ibumu. Doa seorang ibu itu langsung sampai kepada Allah tanpa ada penghalang sedikit pun.
Iya Tuan, maaf saya khilaf Tuan. Saya sekarang sangat menyesal Tuan. Terima kasih Tuan telah membantu saya lagi. Terima kasih Tuan. Kata si pencuri memelas dan berharap untuk dilepaskan lagi. Abu Nawas kemudian terdiam sejenak. Ia duduk dengan sedikit merenung. Si pencuri itu pun heran kenapa ia tak segera dilepas oleh Abu Nawas. Padahal kemarin ia langsung dilepas begitu saja. Abu Nawas pun bangkit dengan wajah tersenyum. Ada sesuatu yang dibisikkan Abu Nawas kepada si pencuri, hingga membuat si pencuri melongo tak percaya mendengarnya. Ya sudah, ini untuk pelajaran buatmu karena telah berani durhaka kepada ibumu. Kamu kan sudah lama menjadi keledai. Sekarang aku akan naik ke punggungmu dan bawa aku sampai ke rumah. Abu Nawas pun langsung naik ke punggung si pencuri, dan mau tak mau si pencuri itu pun berjalan dengan kaki dan tangan seperti seekor keledai. Tapi baru beberapa langkah saja si pencuri terjatuh dan tersungkur. Ia tak kuat dan kelelahan. Dan usut punya usut, ternyata Abu Nawas sudah tahu dari awal pertama bahwa si pencuri itu bersekongkol dengan si penjual untuk mengelabuhi pembelinya. Karena Abu Nawas sebelumnya mendapat laporan kejadian serupa dari beberapa warga yang mengalaminya. Akhirnya si pencuri dan penjual ditangkap dan dibawa ke hadapan Tuan Hakim untuk diadili. Sekarang memang sudah ada alat pendeteksi kebohongan yang biasanya disebut dengan lie detector atau poligraf. Tapi bagaimana di zaman dulu? Di zamannya Raja Harun ar-Rasyid yang belum ada alat itu, bagaimana mereka mengetahui bahwa orang tersebut berbohong atau tidak? Tentu kalau ada orang yang mempunyai alat pendeteksi kebohongan akan menjadi heboh pada masa itu. Dan ini terjadi pada Abu Nawas. Abu Nawas mengklaim bahwa dia mempunyai seekor keledai yang bisa mendeteksi apakah orang itu bohong atau tidak. Tentu hal itu menjadikan heboh di masyarakat, tak terkecuali kawan-kawan tongkrongannya. Tak ayal ketika Abu Nawas berkumpul dengan kawan-kawannya, ia langsung ditanyai perihal keledainya itu. Abu Nawas, apa benar kata orang-orang kalau keledaimu bisa mendeteksi kebohongan? Tanya salah satu kawannya. Iya, yang dikatakan mereka memang benar, jawab Abu Nawas. Abu Jahil yang kala itu juga ikut berkumpul langsung membantahnya. Ah, mana ada keledai bisa seperti itu? Itu kan hanya bualan Abu Nawas saja. Abu Nawas kemudian membalas, ya kalau nggak percaya juga nggak masalah. Aku juga nggak butuh pengakuanmu. Mendengar hal itu Abu Jahil menjadi emosi karena merasa disepelekan. Kalau memang benar bahwa sini keledainya, tunjukkan pada kami, ucap Abu Jahil dengan sedikit emosi. Iya Abu Nawas, bawa saya keledainya ke sini, biar kami nggak penasaran, sahut kawan-kawannya. Demi mengobati rasa penasaran kawan-kawannya, Abu Nawas pun menuruti permintaan mereka mengambil keledainya. Dan singkat cerita, tak berapa lama kemudian Abu Nawas kembali dengan membawa keledainya di hadapan mereka. Abu Nawas berkata, jadi begini kawan-kawan, keledai ini kakinya akan menendang kepada orang yang berkata bohong. Silahkan kalau ada yang mau mengetesnya. Kawan Abu Nawas yang pertama menghampiri si keledai dan berkata, selama hidupku aku tidak pernah berkata bohong. Tiba-tiba si keledai langsung menendangnya hingga terjungkal. Sontak orang-orang yang ada di situ tertawa terpingkal-pingkal. Kemudian giliran kawan yang kedua menghampiri keledai dan berkata, aku setiap habis panen kurma selalu membelikan hadiah istriku perhiasan emas yang mewah. Tanpa aba-aba, si keledai langsung menendangnya sampai terjungkal. Orang-orang pun kembali tertawa terpingkal-pingkal. Menikah aja belum, ngaku-ngaku punya istri. Celetuk salah satu kawannya sambil tertawa. Sementara Abu Jahil yang juga ingin mencobanya, segera menghampiri keledai tersebut. Tapi bersamaan dengan itu, di hadapan mereka ada sebuah insiden terjadi. Seorang anak kecil terjatuh ke dalam selokan, sehingga sekujur tubuhnya menjadi hitam penuh kotoran. Rupanya anak kecil tersebut adalah anak seorang janda kampung seberang. Dia anak yang terkenal bandel dan nakal. Melihat hal itu, spontan Abu Nawas berkata, makanya jadi anak jangan bandel. Aku dari kecil nggak pernah bandel, makanya nggak pernah jatuh ke selokan. Tanpa diduga, keledai tersebut langsung menendangnya hingga membuat Abu Nawas terjungkal ke tanah. Abu Jahil dan kawan-kawannya spontan tertawa terbahak-bahak. Kemudian dengan menahan rasa sakit, Abu Nawas bertanya kepada kawan-kawannya, anak siapa sih itu? Abu Jahil yang masih tertawa segera menjawab, nggak tahu itu anak siapa, yang pasti dia bukan anakku, kata Abu Jahil terus tertawa. Tiba-tiba Abu Jahil ditendang oleh keledai dan terpelanting jatuh ke tanah, hingga dia pingsan tak sadarkan diri.
Dan setelah siuman, Abu Nawas dan kawan-kawannya menatap Abu Jahil dengan ekspresi wajah seolah-olah tak percaya. "Abu Jahil, jadi janda itu dulu hamilnya sama kamu?" tanya mereka. Abu Jahil tak menjawabnya. Ia hanya segera berlalu meninggalkan Abu Nawas dan kawan-kawannya dengan menahan rasa sakit dan malu. Di sela-sela waktu senggangnya, Abu Nawas duduk santai di depan rumah sambil menghirup secangkir teh panas. Tak lama kemudian, lewatlah kawan Abu Nawas yang bernama Tuan Hamid. "Wah, itu kan Tuan Hamid. Mampirlah sebentar Tuan Hamid," sapa Abu Nawas. "Maaf Abu Nawas, saya lagi buru-buru," balas Tuan Hamid. Dan pada keesokan harinya, Tuan Hamid kembali berjalan melewati rumah Abu Nawas. Kali ini ia menerima ajakan Abu Nawas untuk duduk bersamanya. Mukamu kenapa kelihatan kesel begitu, Tuan Hamid? Tanya Abu Nawas. Gini Abu Nawas, aku ini nggak habis pikir dengan perilaku istriku. Dia itu maunya menang sendiri, tutur Tuan Hamid. Oh, jadi kemarin kamu tidak mau mampir karena sedang disuruh istrimu? Tanya Abu Nawas. Iya, kalau aku telat sebentar saja dia langsung ngomel-ngomel. Itu membuatku tak tahan Abu Nawas, balas Tuan Hamid. Ya sudah, namanya juga wanita, maunya menang sendiri, ujar Abu Nawas. Kamu sih beruntung Abu Nawas, punya istri yang penurut, timpal Tuan Hamid. Lah kata siapa? Istriku bahkan lebih galak daripada istrimu, sahut Abu Nawas. Ah, yang benar. Jadi kamu juga takut sama istrimu? Kenapa bisa begitu? Kamu kan terkenal orang cerdik, Abu Nawas. Tanya Tuan Hamid. Abu Nawas pun lalu menceritakan awal mula ia takut dengan istrinya. Jadi gini Tuan Hamid, dulu waktu kami masih pengantin baru, kami jalan-jalan menuju pasar. Nah, di tengah perjalanan, istriku melihat kucing yang bulunya sangat indah. Lalu oleh istriku, kucing tersebut dipegang dan digendongnya. Padahal aku sudah memberitahu kalau kucing itu galak dan suka mencakar. Tapi istriku tak menghiraukannya. Ya akibatnya, tangan istriku kena cakar. Nah, ini bukannya berteriak kesakitan, istriku malah tersenyum dan berkata, 1. Ia lalu memegang kembali kucingnya dan berusaha menggendongnya. Kucing tersebut seketika langsung mencakarnya kembali, dan tangan istriku pun berdarah. Tapi ia tetap tersenyum dan berkata, 2. Untuk ketiga kalinya, istriku mencoba memegang dan menggendongnya. Kucing itu pun kembali mencakarnya, dan istriku kembali berkata, 3. Nah, setelah hitungan ketiga itu, ia langsung mengambil tali dan mengikat leher kucing tersebut sampai kucing itu mati. Aku yang melihat hal itu spontan membentaknya. "Hai istriku, kau gila ya?" Sambil tersenyum, istriku menatapku dan berkata, 1. Lalu aku kembali berkata kepadanya, "Istriku, kucing itu kan tak bersalah, kenapa kau membunuhnya?" Untuk kedua kalinya, istriku menatapku dengan tersenyum. Ia berkata, 2. Nah, sejak saat itulah aku tak berani membantah perkataannya. Apalagi sampai membentaknya. Takutnya nanti hitungan ketiga juga akan menimpa kepalaku sama kayak kucing itu. Spontan Tuan Hamid tertawa terpingkal-pingkal mendemar cerita Abu Nawas. Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, karena hikmah adalah barang hilang seorang muslim dimanapun ia menemukannya, maka dia berhak mengambilnya. Pada suatu hari setelah menunaikan sholat subuh, Abu Nawas bergegas pergi ke pasar untuk berbelanja. Ia hendak membeli sepasang terompah serta beberapa kebutuhan dapur. Di sepanjang perjalanan, ia selalu menyapa orang-orang yang berpapasan dengannya. Maklum, Abu Nawas memang terkenal ramah. Dan singkat cerita, sampailah ia di pasar. Setelah membeli bahan-bahan dapur, Abu Nawas melanjutkan niatnya membeli terompah. Saat sampai di salah satu sudut pasar, ia melihat kerumunan orang. "Ayo, silahkan diborong tuan, semua barang di sini murah-murah," teriak seorang pedagang. Abu Nawas pun ikut mendekat untuk melihat apa yang dijual. Dan benar saja, banyak barang bagus yang harganya jauh lebih murah dari pasaran. Seperti pembeli lainnya, Abu Nawas juga ikut memilih-milih. Tiba-tiba matanya tertuju pada sebuah barang yang masih terbungkus rapi. "Itu barang apa, Tuan?" tanya Abu Nawas penasaran. "Oh, ini sepasang terompah, Tuan," jawab si pedagang sambil memberikannya. "Wah, kebetulan sekali, aku memang sedang membutuhkan terompah," pikir Abu Nawas. Dan setelah dibuka, ternyata terompah itu masih terlihat bagus. "Berapa harganya, Tuan?" tanya Abu Nawas. "1 dinar saja, Tuan. Silakan dicoba. Terompah ini cocok untuk orang-orang yang sabar," kata si pedagang. Mendengar itu, Abu Nawas pun terkejut.
Hah? Ini sih murah sekali, gumam Abu Nawas. Ia pun mencobanya, tapi sayangnya ukurannya agak kebesaran. Tapi karena murah dan barangnya bagus, Abu Nawas akhirnya membelinya dan langsung memakainya. Beberapa hari kemudian, kaki Abu Nawas mulai terasa sakit. Terompah yang kebesaran membuat kakinya lecet-lecet. Kesal, ia pun melemparkan terompah itu ke atas genting rumahnya. Tapi lemparannya terlalu keras hingga membuat genting pecah dan banyak yang jatuh ke tanah. Dasar terompah bawa sial, sudah melukai kakiku, sekarang membuat genting rumahku rusak, gerutu Abu Nawas. Ia lalu melemparkan terompah itu ke parit di depan rumah. Namun setelah musim hujan tiba, parit tersebut tersumbat. Air meluap kemana-mana hingga seluruh desa tergenang. Penduduk pun beramai-ramai membersihkan parit. Akhirnya, salah satu warga menemukan benda yang menyumbat aliran air. "Oh, ternyata ini yang bikin banjir," katanya sambil mengangkat sepasang terompah. "Lah, itu kan terompahnya Abu Nawas," sahut warga lainnya. Dan Abu Nawas pun dimarahi banyak orang. Namun ia hanya bisa terdiam kesal. Dengan kejadian itu, Abu Nawas pun bertekad membuang terompah tersebut jauh-jauh. Setelah termenung cukup lama, akhirnya ia pun menemukan sebuah cara. "Aku akan menguburnya dalam-dalam supaya tidak lagi membawa kemalangan," ucap Abu Nawas. Dan malam itu juga, diam-diam ia menggali tanah di belakang rumah. Setelah memasukkan terompah, ia menimbunnya kembali dan merasa lega. Namun, tanpa sepengetahuannya, ada dua pencuri yang mengintai. Mereka mengira bahwa Abu Nawas sedang mengubur harta yang berharga. Begitu Abu Nawas masuk rumah, mereka segera menggali tanah itu dan menemukan bungkusan terompah. "Wah, pasti ini emas," kata salah satu pencuri. Mereka pun buru-buru membawanya pergi, tetapi ketika dibuka di rumah, orang ternyata isinya hanya sepasang terompah. "Hah, kurang ajar, kukira emas ternyata cuma terompah," maki salah satu pencuri kesal. Mereka pun membuang terompah itu, lalu menggasak semua harta di rumah tersebut. Dan keesokan harinya, pemilik rumah pun terkejut karena semua barangnya hilang. Saat memeriksa halaman, ia menemukan sepasang terompah. "Ini kan terompahnya Abu Nawas. Jangan-jangan dia yang merampok rumahku," pikirnya curiga. Ia pun langsung mendatangi rumah Abu Nawas. "Abu Nawas, kembalikan barang yang kau curi," bentaknya. Abu Nawas pun terkejut. "Tenang kawan, tenang. Bila aku yang mencuri, apa buktinya?" tanya Abu Nawas. "Ini buktinya," sahut orang itu sambil menunjukkan terompah. "Bukankah ini milikmu? Aku menemukannya di depan rumahku." Saat itu juga Abu Nawas menyadari apa yang terjadi. Ia pun menjelaskan semua kejadian dari awal. Karena Abu Nawas terkenal jujur dan berbudi baik, orang itu pun percaya dan meminta maaf. Namun Abu Nawas menjadi heran. Kenapa terompah Yuni selalu kembali kepadaku dan selalu membawa kesialan? Pikir Abu Nawas. Akhirnya Abu Nawas pun memutuskan mengembalikan terompah itu kepada si penjual. Dan keesokan harinya, ia pergi ke pasar dan menyerahkan terompah itu. "Wahai tuan, terompah ini tidak cocok untukku. Aku bukan orang yang sabar," kata Abu Nawas. Si pedagang pun menimpali. "Kalau begitu, bagaimana kalau ditukar dengan terompah lain, tuan? Terompah yang ini cocok untuk orang-orang yang bersyukur." Namun Abu Nawas menolaknya dengan tegas. "Ah, aku tidak mau. Sabar dan syukur itu kan bukan terletak pada terompah jualanmu," katanya kesal, lalu pergi meninggalkan pedagang itu. Abu Jahil memang kita sendiri juga nggak habis pikir dengan orang yang satu ini. Selalu saja kena sial, selalu saja menjadi korban. Ya, walaupun lucunya memang super maksimal juga. Nah, kisah Abu Jahil kali ini dimulai ketika Abu Jahil hendak menjenguk kawannya yang sedang dirawat di rumah sakit jiwa. Setibanya di sana, Abu Jahil langsung menemui kawannya dan mengajaknya ngobrol. "Kamu terlihat waras, kenapa masih di sini?" tanya Abu Jahil. "Aku sendiri juga heran, Abu Jahil. Padahal aku tidak gila, tapi para perawat itu tetap saja menganggapku gila," balas kawannya. Setelah ngobrol panjang lebar, Abu Jahil yakin kalau kawannya itu sudah waras. Terbukti saat diajak bicara, perkataannya tidak ngelantur. Kemudian Abu Jahil memutuskan untuk menemui kepala perawat dan memasuki ruang kerjanya. "Tuan, kawan saya itu kan sudah waras, kenapa masih dirawat di sini? Aku sudah banyak mengajaknya ngobrol dan perkataannya itu juga tidak ada yang aneh. Dia bicara layaknya orang normal,"
kata Abu Jahil memberitahu. Waduh, Anda salah menilai kawanmu itu, ujar kepala perawat. Loh, memangnya gimana caranya membedakan antara pasien yang masih gila dan yang sudah waras? Tanya Abu Jahil. Oh, itu mudah caranya. Mula-mula aku mengisi gentong besar dengan air hingga penuh, lalu aku suruh pasien untuk menguras gentong tersebut hingga kosong. Alat bantunya aku hanya memberikan 2 pilihan, yaitu gayung dan sendok. Terserah mereka mau pakai yang mana, kata kepala perawat. Oh gitu ya. Kalau aku sih sudah pasti pilih gayung, supaya cepat selesai ngurasnya, balas Abu Jahil dengan penuh percaya diri. Kalau orang waras pasti tidak akan memilih gayung, ujar kepala perawat. Mendengar hal itu, Abu Jahil pun merasa tersinggung. Loh, kenapa? Justru dengan gayung pekerjaannya akan mudah selesai kan? Tanya Abu Jahil. Ternyata Anda juga orang gila ya. Kalau orang waras pasti akan mencabut penyumbat gentongnya, jelas kepala perawat. Akhirnya Abu Jahil pun malah ditangkap dan dirawat bersama kawannya itu. Dikisahkan ada sebuah negeri yang sangat memuliakan Abu Nawas. Rakyat negeri tersebut menganggap Abu Nawas sebagai ulama sufi yang sangat alim, bahkan nyaris tak tersentuh oleh dosa. Nama Abu Nawas disebut-sebut dengan penuh takzim, seolah setiap ucapannya adalah kebenaran yang mutlak. Bahkan rajanya sendiri begitu mengidolakan Abu Nawas. Pada suatu ketika, Abu Nawas pergi ke negeri itu. Tujuannya bukan untuk menerima kemuliaan, melainkan untuk menyadarkan penduduknya bahwa dirinya hanyalah manusia biasa yang tak luput dari salah dan khilaf. Namun setibanya di sana, Abu Nawas justru disambut dengan pujian yang berlebihan. Ia dieluk-elukan, dipersilakan masuk ke rumah warga, disuguhi berbagai hidangan yang istimewa. Orang-orang berebut mendekat, bahkan air bekas cucian tangan Abu Nawas pun diperebutkan. Sebagian menyimpannya seolah benda keramat. Oleh karena itulah, Abu Nawas mulai merasa ngeri dan bukan bangga. Kalau begini caranya, aku bukan sedang dimuliakan, aku sedang disesatkan. Abu Nawas ingin menolak, tapi ia sadar, semakin ia menolak, semakin mereka mengagungkannya. Dan tak lama kemudian, seorang warga berbisik tergesa-gesa. Abu Nawas, raja kami sebentar lagi akan datang menyambutmu. Semua sudah siap. Abu Nawas terdiam. Ia tahu, jika raja ikut memujinya, ia harus menghentikannya sekarang, meskipun risikonya sangat besar. Dan singkat cerita, datanglah sang raja dan memasuki rumah itu. Warga berdiri, menunduk penuh hormat, namun Abu Nawas justru tetap duduk dan meneruskan makannya, seolah tidak terjadi apa-apa. Suasana mendadak tegang, beberapa warga saling pandang, wajah mereka pucat. Celaka, Abu Nawas bisa dihukum. Kalau begitu, mana Abu Nawas? Tanya sang raja, suaranya datar namun berat. Itu dia orangnya Paduka, jawab warga dengan kepala yang tertunduk, yang masih duduk itu dan masih makan. Kata sang raja dengan rendah, tapi setiap katanya membuat ruangan terasa menyempit. Benar Paduka yang mulia, jawab mereka gemetar. Sang raja lalu melangkah 1 langkah ke depan, menatap Abu Nawas dengan tajam. Di negeriku orang berdiri untuk menghormati raja, atau berlutut untuk memohon ampun. Akan tetapi Abu Nawas tetap melanjutkan makan. Senyum sang raja pun menghilang. Jika ini caramu menunjukkan kesucian, maka aku tidak melihat kebijaksanaan. Aku hanya melihat kesombongan yang dibungkus jubah sufi. Sang raja berbalik setengah badan lalu berkata lebih keras agar semua mendengar. Orang seperti dia tidak membawa berkah, dia hanya mengajarkan bagaimana merendahkan kekuasaan dan adab. Dan tanpa menoleh lagi, sang raja pun pergi. Setelah sang raja pergi, Abu Nawas meletakkan makanannya dan berkata dengan pelan, "Segala puji bagi Allah yang telah membuat sang raja pergi dari tempat ini sambil mencelaku." Ucapan itu justru membuat warga meledak dengan marah. "Hina!" bentak seorang warga. "Dia mencelamu karena kamu tidak punya sopan santun. Dia itu raja." Warga lain pun menimpali dengan keras. "Seandainya kamu menghormatinya, tentu kami akan semakin memuliakanmu, Abu Nawas. Sekarang kami tidak peduli lagi kepadamu." Abu Nawas pun menunduk sebentar, lalu berkata dengan tenang, "Ya, itulah yang aku inginkan." Warga pun terdiam. Begini, selama kalian memuji aku takut kalian lupa bahwa aku ini manusia. Jika kalian mencelaku, setidaknya kalian kembali mengingat Tuhan. Dan sejak saat itulah,
penduduk negeri tersebut tidak lagi memuji Abu Nawas secara berlebihan. Satu kesalahan kecil bisa berujung hukuman berat, bahkan penjara. Abu Nawas nyaris menjadi korbannya ketika tanpa sengaja melanggar aturan di siang hari. Namun dengan kecerdikan khasnya, ia justru membalikkan keadaan lewat jawaban yang membuat semua orang terdiam. Berikutlah kisah lengkapnya. Seperti biasa, saat menjelang masuknya bulan Ramadan, kota Baghdad menerapkan undang-undang khusus yang hanya berlaku selama bulan puasa. Undang-undang tersebut berbunyi, barang siapa yang ketahuan makan atau minum di tempat terbuka pada siang hari akan dikenakan hukuman penjara selama sebulan. Aturan ini dibuat untuk menghormati umat muslim yang sedang menjalankan ibadah puasa. Suatu hari, Abu Nawas bersiap-siap pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar yang akan dijualnya ke pasar. Meskipun sedang berpuasa, hal itu tidak menyurutkan semangatnya untuk bekerja demi menafkahi keluarganya. Menjelang siang, Abu Nawas pulang ke rumah sambil membawa kayu bakar. Kali ini, kayu bakar yang diperolehnya cukup banyak hingga membuat tubuhnya terasa sangat letih. Mungkin karena terlalu capek, Abu Nawas sampai lupa bahwa hari itu masih dalam bulan puasa. Begitu tiba di rumah, ia langsung mengambil segelas air dan sepotong roti, lalu membawanya ke teras rumah. Dengan asyik, Abu Nawas pun memakan roti dan meminum air tersebut. Tanpa ia sadari, perbuatan itu terlihat oleh Abu Jahil tetangganya. Akan aku laporkan kepada Tuan Hakim supaya Abu Nawas dihukum, pikir Abu Jahil dengan penuh kegirangan. Maka pergilah Abu Jahil ke rumah Tuan Hakim dan mengadukan perbuatan Abu Nawas itu. Kamu yakin dengan apa yang kamu lihat? Tanya Tuan Hakim. Saya yakin sekali Tuan Hakim, dan saya berani bersumpah, jawab Abu Jahil. Tuan Hakim lalu memerintahkan beberapa prajurit istana untuk memanggil Abu Nawas. Tuan Abu, sekarang juga Anda ikut kami menghadap Tuan Hakim, kata komandan prajurit. Emangnya ada apa? Tanya Abu Nawas heran. Ada laporan bahwa Anda itu telah melakukan pelanggaran, Tuan Abu, jawab komandan prajurit. Pelanggaran-pelanggaran apa? Saya tidak merasa melakukannya, tanya Abu Nawas semakin bingung. Pokoknya Anda harus ikut kami. Nanti Anda tanyakan sendiri di pengadilan, balas sang komandan. Abu Nawas pun dibawa ke pengadilan dan dihadapkan kepada Tuan Hakim. Di sana telah hadir pula Abu Jahil. Abu Nawas, apakah benar tadi siang kamu makan dan minum di depan rumah? Tanya Tuan Hakim. Mendengar pertanyaan itu, barulah Abu Nawas tersadar bahwa ia telah melakukan kesalahan. Oh iya, aku benar-benar lupa kalau hari ini bulan puasa, kata Abu Nawas dalam hati. Kenapa kamu bengong? Apa benar kamu melakukannya? Tanya Tuan Hakim kembali. Iya, benar Tuan Hakim. Tapi dari mana Tuan bisa tahu? Tanya Abu Nawas balik. Abu Jahil yang melaporkanmu. Ia melihatmu makan dan minum di depan rumah kamu. Kamu tahu, selama bulan puasa, ada undang-undang yang melarang makan dan minum di siang hari, apalagi di tempat terbuka, ujar Tuan Hakim. Ya, saya tahu Tuan Hakim, jawab Abu Nawas. Nah, bukankah kamu seorang muslim? Kenapa kamu melanggar hukum agama dan hukum negara? Hukumanmu bisa menjadi 2 kali lipat, Abu Nawas, kata Tuan Hakim. Sudah hukum saja Abu Nawas, Tuan Hakim. Paling-paling alasannya karena lupa, sela Abu Jahil. Apa alasanmu melakukan itu, Abu Nawas? Tanya Tuan Hakim. Kalau alasannya karena lupa, saya tetap akan menghukummu. Alasan itu bisa saja kebohongan. Kurang ajar Abu Jahil. Ternyata dia masih saja cari-cari kesalahanku, gumam Abu Nawas dalam hati. Namun namanya juga Abu Nawas. Dengan akal cerdiknya, ia pun mencoba melepaskan diri dari hukuman. Begini Tuan Hakim, saya ini seorang musafir Tuan. Makanya saya makan dan minum saat bulan puasa. Bukankah seorang musafir diperbolehkan membatalkan puasa? Ujar Abu Nawas. Musafir? Bukankah kamu sudah lama tinggal di sini? Dan aku tidak pernah melihatmu pergi kemana-mana? Tanya Tuan Hakim heran. Coba Tuan Hakim lihat saya. Ini kan masih hidup. Dan kita semua tahu bahwa dunia ini hanyalah persinggahan. Saya adalah seorang musafir yang sedang dalam perjalanan menuju akhirat, Tuan Hakim. Jawab Abu Nawas dengan tenang. Mendengar jawaban itu, Tuan Hakim pun terdiam. Abu Jahil pun tak mampu berkata apa-apa. Dan walhasil, Abu Nawas akhirnya dibebaskan dari hukuman.
Pada suatu ketika, kerajaan Raja Harun ar-Rasyid dipenuhi oleh kehadiran semua menteri dan para ilmuwan. Mereka sedang membahas tentang kejadian-kejadian aneh yang terjadi selama ini, dan dalam pertemuan itu Abu Nawas pun tak ketinggalan untuk nimbrung. Ketika dalam waktu istirahat, seorang ilmuwan tiba-tiba menghampiri Abu Nawas. Ia ingin menguji kecerdasan Abu Nawas. Dengan penuh keyakinan, ilmuwan itu pun bertanya, "Abu Nawas, aku punya pertanyaan sulit untukmu. Kenapa hidung kita ini ada rambutnya?" Abu Nawas sedikit tercengang dengan pertanyaan yang tiba-tiba itu. Tapi kemudian tanpa ragu, ia pun tersenyum dan menjawab dengan penuh kekonyolan. "Oh, ilmuwan yang mulia, rambut di hidung itu adalah antena dan radar untuk cuaca. Coba jika cuaca sekitar dingin, maka rambut di hidung itu akan berdiri dan membuat hidung itu menjadi geri. Nah, itu memberitahu kita bahwa saatnya untuk minum kopi." Para hadirin yang hadir pun tertawa terbahak-bahak mendengar jawaban konyol Abu Nawas. Meskipun jawabannya tak masuk akal, namun kecerdikan dan kekonyolan Abu Nawas selalu membuat suasana lebih cerah. Dan beberapa bulan kemudian, kerajaan dihadapkan pada suatu masalah yang sangat serius. Sebuah bencana alam membuat tanah tidak subur, dan rakyat pun menjadi kelaparan. Baginda Raja yang telah mencari berbagai macam solusi dengan menghadirkan semua menteri dan semua ilmuwan, tapi tak ada hasilnya. Akhirnya pun meminta bantuan Abu Nawas untuk menemukan solusinya. Abu Nawas dengan pandangan penuh kekonyolannya pun mengusulkan, "Wahai Paduka yang mulia, sebenarnya tanah ini bukan tidak subur, Paduka. Iya, ini hanya kelaparan. Jadi berikanlah makanan yang enak-enak padanya. Coba Paduka beri dia sayuran sup setiap pagi. Niscaya dia akan menjadi tanah yang subur." Meskipun jawaban Abu Nawas itu terdengar konyol, namun Raja melihat kearifan di balik kata-katanya. Dan bersama-sama mereka memulai program pemulihan tanah yang akhirnya berhasil mengembalikan kesuburan dan kesejahteraan bagi rakyat. Dalam kisah singkat Abu Nawas ini, kita melihat bahwa kekonyolan bisa menjadi kunci untuk menyelesaikan masalah yang rumit. Abu Nawas, sufi yang cerdik dan penuh humor, mengajarkan bahwa terkadang jawaban yang tak terpikirkan dapat menjadi solusi yang brilian. Nggak cuma masalah agama, Abu Nawas ini terkenal juga mahir dalam masalah bisnis dan politik. Bahkan masalah bangun-membangun, Abu Nawas nggak kalah mahirnya. Bisa dibilang si sufi satu ini bisa dalam segala hal. Apalagi kalau hanya dengan masalah masak-memasak, membuat suatu makanan. Abu Nawas mengklaim bahwa dirinya adalah ahli dari segala ahli. Dan kisah kali ini menceritakan tentang kepiawaian Abu Nawas, khususnya dalam membuat makanan, yang mana pada suatu hari, istri Abu Nawas dan kawan-kawannya sedang berkumpul di rumah Abu Nawas, tepatnya di ruang tamu. Mereka membahas hidangan yang akan dibuat untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri nanti. "Kalau suamiku datang, jangan membahas masalah ini di hadapannya ya," kata istri Abu Nawas. "Lah, memangnya kenapa?" tanya kawan-kawannya heran. "Suamiku itu loh, selalu bertingkah seolah-olah dia itu serba bisa dan tahu segalanya. Tapi giliran disuruh ngebuktiin, ada saja alasannya untuk mengelak," jawab istri Abu Nawas. "Oh, jadi begitu. Tenang, semuanya aman," balas kawan-kawannya. Mereka pun lalu melanjutkan diskusinya. Dari hasil pertemuan tersebut, mereka bersepakat untuk membuat roti. Dan tak berselang lama, datanglah Abu Nawas yang pulang dari mencari kayu bakar. Melihat banyak ibu-ibu berkumpul di rumahnya, Abu Nawas menghampiri mereka dan kemudian bertanya, "Wah, lagi ngomongin apa ini, ngumpul-ngumpul begini?" Salah satu kawan istri Abu Nawas keceplosan memberitahukannya, "Kami sedang berencana membuat roti, Tuan Abu." Mendengar itu dengan penuh percaya diri, Abu Nawas berkata di hadapan mereka, "Wah, kebetulan sekali, nggak salah kalau aku ikut bergabung. Lagi pula, aku ini pembuat roti yang paling hebat di dunia." Mendengar Abu Nawas nyerocos begitu, sang istri membalas, "Ah, yang benar. Sudah bertahun-tahun aku menikah denganmu. Nggak pernah aku melihatmu membuat roti." Abu Nawas pun menjawab, "Oh, itu jadi sebenarnya begini. Bukannya aku nggak pernah membuat roti. Hanya saja, bahan-bahan yang diperlukan itu nggak pernah menyatu dalam waktu yang bersamaan. Kalau pas ada tepung, tapi nggak ada ragi. Kalau lagi ada ragi, tepungnya yang nggak ada. Dan ketika ada tepung dan ragi, akunya yang nggak ada. Gimana mau bikin roti coba?" Mendengar jawaban tersebut, kawan-kawan istri Abu Nawas tertawa terpingkal-pingkal. Sementara Abu Nawas masuk ke dalam meninggalkan mereka semua.
Suatu hari, di majelis tempat Abu Nawas mengajar, ia melihat salah satu muridnya sedang termenung. Abu Nawas selalu menghampiri murid tersebut. "Wahai anakku, ada apa denganmu?" tanya Abu Nawas. "Saya tuh bingung, Tuan Guru. Kenapa ya perbuatan saya itu selalu dianggap salah?" tanya muridnya. "Loh, memangnya apa yang telah kamu lakukan?" tanya Abu Nawas kembali. "Saya ini hanya ingin berbuat baik, Tuan Guru, tapi selalu saja ada orang yang menyalahkanku," jawab muridnya itu kembali. Abu Nawas hanya tersenyum mendengar penuturan muridnya itu. Ia pun kemudian berkata, "Ayo ikut denganku," ajak Abu Nawas kepada muridnya. Abu Nawas mengajak muridnya berkeliling kampung dengan membawa seekor keledai. "Kamu naiklah ke atas punggung keledai, biar saya yang berjalan untuk menuntunnya," ucap Abu Nawas. Belum juga lama berjalan, mereka berdua berpapasan dengan beberapa orang. Salah satu dari mereka mencibir dengan mengatakan, "Hai kawan, coba lihat anak itu. Dia enak-enakan naik keledai, sedangkan gurunya dibiarkan berjalan kaki. Sungguh anak yang tak punya sopan santun." Mendengar hal itu, murid Abu Nawas segera turun dari keledainya. Ia meminta agar gurunya saja yang menaiki keledai. Abu Nawas pun menuruti permintaan muridnya itu. Tak berapa lama kemudian, Abu Nawas dan muridnya kembali bertemu dengan beberapa orang yang berbeda. Salah satu dari mereka juga ada yang mencibir. "Coba lihat Abu Nawas itu, kawan. Dia enak-enakan naik keledai, sedangkan muridnya yang masih kecil dibiarkan berjalan kaki. Memang orang tua yang tak punya belas kasihan." Abu Nawas hanya tersenyum sembari menatap muridnya. Muridnya yang merasa tak enak hati kemudian berkata, "Tuan Guru, gimana kalau kita berdua naik di atas punggung keledai?" Abu Nawas kembali menuruti permintaan muridnya, dan tak lama mereka berdua berjalan, mereka kembali bertemu dengan beberapa orang yang berbeda. Salah satu dari mereka ada yang mencibir, "Hei kawan-kawan, lihatlah mereka berdua. Masa keledai yang kecil dan lemah dinaiki dua orang? Sungguh mereka telah berbuat zalim kepada binatang." Mendengar hal itu, Abu Nawas menatap muridnya. Si murid tampak merasa bersalah. "Tuan Guru, lebih baik kita tuntun saja keledainya. Kita berdua cukup jalan kaki saja, Tuan Guru," pinta sang murid kepada Abu Nawas. Dan untuk kesekian kalinya, Abu Nawas kembali menuruti permintaan muridnya. Baru beberapa saat mereka melanjutkan perjalanan, Abu Nawas dan muridnya bertemu dengan beberapa orang yang berbeda lagi. Salah satu dari mereka berkata, "Wah, coba kawan, lihat mereka berdua. Betapa bodohnya mereka. Untuk apa coba membawa keledai kalau tidak dinaiki?" Abu Nawas pun hanya tersenyum. Akan tetapi sang murid semakin terlihat merasa bersalah. Setelah mereka berdua selesai berkeliling kampung, Abu Nawas lantas berkata kepada muridnya, "Nah, sekarang kamu sudah tahu kan? Apapun niat baik kita, apapun perbuatan baik kita, maka akan ada saja orang yang menyalahkan kita. Selama kamu yakin bahwa perbuatanmu itu baik, tidak melanggar norma agama dan adat, kamu tak perlu mendengarkan omongan orang. Dan kamu juga tak perlu merasa bersalah apabila ada yang menyalahkanmu." Dan sang murid pun mulai memahami dengan nasihat gurunya itu. Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, karena hikmah adalah barang hilang seorang muslim, di mana ia menemukannya, maka ia berhak mengambilnya. Dan satu yang harus selalu kita tahu, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menjanjikan bahwa langit itu selalu biru, bunga selalu mekar, dan mentari selalu bersinar. Tapi ketahuilah bahwa Dia selalu memberi pelangi di setiap badai, senyum di setiap air mata, berkah di setiap cobaan, dan jawaban di setiap doa. Abu Nawas sudah berkali-kali menyelesaikan berbagai sengketa antara kawannya dengan tuan tanah. Dan kekuatan ekonomi tuan tanah yang kaya raya tak lantas membuat Abu Nawas memihak atau bahkan takut kepada tuan tanah. Ia dengan sangat tegas memutuskan siapa yang salah dan siapa yang benar. Lalu bagaimana jika yang bersengketa dengan tuan tanah adalah Abu Nawas itu sendiri? Masih adakah hakim yang selugas Abu Nawas dalam memutus suatu perkara tanpa memihak atau takut kepada yang mempunyai kekuatan ekonomi? Dan kisah yang akan kita dengar bersama ini adalah cara jitu Abu Nawas dalam mempertahankan haknya ketika diserobot oleh tuan tanah. Berikut kisah lengkapnya. Diawali ketika suatu hari Abu Nawas sedang melihat-lihat kebunnya yang sudah lama tak terurus.
Ya memang kondisinya seperti kebun tak bertuan. Di saat dirinya asyik di dalam kebunnya, tiba-tiba ada suara menghardik. "Woi, ngapain kau masuk ke dalam kebunku?" Abu Nawas pun kaget, celinga-celinguk mencari dari mana suara itu berasal. Ternyata itu adalah suara seorang laki-laki yang sering dijuluki sebagai Tuan Tanah. Ia sedari tadi berdiri di pinggir kebun sambil memperhatikan Abu Nawas. Karena tak terima kebunnya diaku-aku oleh orang lain, Abu Nawas pun membantahnya dengan berkata, "Bapak ini kan kebunku, nggak usah ngaku-ngaku kamu." Tapi si Tuan Tanah bersikukuh, dia mengklaim bahwa kebun tersebut adalah miliknya. Begitu juga dengan Abu Nawas. Keributan pun tak bisa dihindari. Keduanya sama-sama tak mau mengalah. Kasus ini jelas ruwet, karena pada zaman itu tidak ada yang namanya sertifikat tanah, jadi keduanya tidak mempunyai bukti yang jelas atas kepemilikan tanahnya. Tak ada jalan lain bagi Abu Nawas kecuali melapor kepada Baginda Raja. "Ya sudah, ayo kita minta keputusan kepada Baginda Raja," usul Abu Nawas. Tantangan tersebut tak membuat si Tuan Tanah mundur. Ia tetap meladeni permintaan Abu Nawas. Maka keduanya pun pergi ke istana untuk menghadap Baginda Raja. Di hadapan Baginda Raja, Abu Nawas pun mengadu, "Wahai Paduka yang mulia, saya mempunyai kebun di suatu daerah, tapi tiba-tiba ia mengaku-ngaku kalau kebun tersebut adalah miliknya," kata Abu Nawas. Waduh, ini masalah rumit Abu Nawas. Agar masalahnya bisa diputus secara adil, mesti ditangani oleh hakim yang bijaksana ini, ujar Baginda Raja dengan angkat tangan. "Siap Paduka, saya setuju," balas Abu Nawas. Tapi yang menjadi persoalannya adalah siapa yang bisa menjadi hakimnya? Sebab ini bukan perkara mudah, ini perkara yang rumit min ruwet. Biasanya kalau ada urusan ruwet seperti ini, Abu Nawas lah solusinya. Lah ini justru Abu Nawas sendiri yang mempunyai perkara. Jadi harus dicari hakim yang minimal selevel Abu Nawas untuk menangani kasus ini. Baginda Raja pun akhirnya mendapatkan hakim yang paling baik reputasinya di kota Baghdad. Hakim ini terkenal cerdas dan berwibawa. Orang-orang yang berperkara dengannya selalu puas dengan hasil keputusannya. Baginda Raja yakin hakim ini akan memutuskan perkara Abu Nawas dan Tuan Tanah dengan seadil-adilnya. Maka pada hari yang sudah ditentukan, sidang pun dilakukan di salah satu ruangan istana. Dalam sidang itu, selain pihak yang bersengketa, hadir juga Baginda Raja. Rupanya Baginda Raja ingin tahu siapa sesungguhnya yang mengaku-ngaku dan menjadi biang kerok keruwetan ini. Baginda Raja yakin kalau klaim Abu Nawas atas kebunnya tidak mengada-ngada, tapi sangat sulit bagi dirinya untuk begitu saja memenangkan Abu Nawas tanpa barang bukti. Sebelum sidang dimulai, Baginda Raja berkata, "Bila di antara kalian berdua ada yang terbukti bersalah dengan mengaku-ngaku kebun tersebut, maka hukuman penjara siap menantinya," ancam Baginda Raja. Oleh karena itu, sebelum sidang dimulai, saya kasih satu kesempatan lagi. Kalau mau jujur sekarang, saya tidak akan menghukumnya, ucap Baginda Raja melanjutkan. Tapi si Tuan Tanah tetap pada pendiriannya, dan sidang pun langsung dimulai. Nah, untuk menguji kebenaran atas pengakuan kebun itu, maka sang hakim bertanya kepada kedua belah pihak yang bersengketa. "Berapa jumlah pohon di dalam kebunmu, Tuan?" tanya hakim kepada Tuan Tanah. Ditanya demikian, si Tuan Tanah tampak kebingungan, bahkan cenderung panik dan gelagapan. Sedangkan Abu Nawas tampak lebih tenang, padahal Abu Nawas sendiri juga nggak tahu jumlah pohon yang ada di kebunnya. Ya karena ia tak pernah menghitungnya. Lagi pula, siapa yang sudi menghitung pohon di kebun? Setelah terdiam agak lama dan memperhatikan wajah gelagapannya Tuan Tanah, sang hakim kembali berkata kepada si Tuan Tanah, "Bagaimana mungkin Anda mengaku kebun tersebut milik Anda, sementara Anda tidak mengetahui jumlah pohonnya?" Si Tuan Tanah hanya menunduk dalam-dalam. Ia tampaknya grogi berat. Melihat tingkah Tuan Tanah ini, hakim dan Baginda Raja semakin yakin kalau si Tuan Tanah yang berbohong. Kemudian, pertanyaan tadi juga diajukan oleh sang hakim kepada Abu Nawas. "Sekarang giliranmu Abu Nawas, berapa jumlah pohon yang ada di kebunmu?" tanya sang hakim. "Maaf Tuan Hakim, sebelum saya menjawabnya bolehkah saya bertanya kepada Tuan?" ucap Abu Nawas. "Oh silakan Abu Nawas," jawab sang hakim. "Tuan Hakim, berapa lama Anda menempati rumah Anda yang sekarang?" tanya Abu Nawas. "Kira-kira sejak beberapa tahun yang lalu." "Memangnya kenapa Abu Nawas?" tanya Tuan Hakim heran. "Oh enggak, saya cuma mau bertanya, berapa jumlah genting yang ada di rumah Anda Tuan?" tanya Abu Nawas kembali.
Hakim tersebut langsung tersenyum dengan pertanyaan Abu Nawas ini. Walaupun ia tak bisa menjawabnya, ia tahu kemana arah pertanyaan Abu Nawas itu. Lalu sang hakim memutuskan perkara itu dan berkata, "Persidangan kali ini saya putuskan, Abu Nawaslah pemilik sah kebun itu. Dan kamu, Tuan Tanah, karena kamu telah berbohong, maka kamu dihukum masuk penjara," ujar sang hakim. Palu diketok dan persidangan pun selesai. Bisa ditebak wajah pucat Tuan Tanah itu saat dirinya diseret ke dalam penjara. Hakim yang terkenal adil dan bijaksana ini mengakui terkadang kecerdasan dan kejeniusan bisa patah oleh argumen. "Saya belum pernah menemui orang secerdas kamu, Abu Nawas," ujar sang hakim mengakui kehebatan Abu Nawas. Alkisah, ada seorang petani yang memiliki ladang perkebunan. Ladangnya itu biasanya ia gunakan untuk menanam sayur-sayuran dan berbagai tanaman lainnya. Namun, tahun itu musim kemarau melanda. Si petani pun kebingungan mencari sumber air, sebab pada tahun-tahun sebelumnya ia selalu mengandalkan hujan untuk mengairi tanamannya. Di sebelah ladang miliknya ada sebuah sumur dengan air yang cukup melimpah. Maka si petani pun berinisiatif untuk membeli sumur tersebut. "Bolehkah aku membeli sumur milikmu?" tanya si petani. "Boleh saja, asalkan harganya cocok," jawab pemilik sumur. "Baiklah, berapa harga yang kamu inginkan?" "Ya, harganya 100 dinar," jawab si pemilik sumur dengan singkat. "Hah? 100 dinar? Mahal sekali," seru si petani. "Kalau tidak mau ya sudah, aku juga tidak memaksa," ujar si pemilik sumur. Namun karena sangat membutuhkan air untuk ladangnya, si petani pun akhirnya terpaksa setuju membeli sumur itu dengan harga yang sangat tinggi. Ternyata pemilik sumur tersebut seorang yang licik. Ia ingin mengambil keuntungan lebih. Dan keesokan harinya saat si petani hendak mengambil air, tiba-tiba si pemilik sumur menegurnya. "Hei, aku kan hanya menjual sumurnya, bukan airnya. Air itu masih milikku, jadi kalau kamu mau mengambil airnya, kamu juga harus membayar." Si petani pun terkejut dan protes. "Apa-apaan ini? Aku kan sudah membeli sumur dengan harga tinggi. Seharusnya air di dalamnya juga menjadi milikku." Namun si pemilik sumur pun masih saja ngotot. "Oh tidak, perjanjiannya kan hanya sumur, bukan airnya. Jadi air itu ya tetap menjadi milikku." Akhirnya pertengkaran pun pecah, hingga warga sekitar pun berdatangan dan mulai menengahi. Sudah, lebih baik masalah ini dibawa ke pengadilan, saran salah seorang warga. Mereka pun pergi ke rumah Tuan Hakim, namun Tuan Hakim juga bingung memutuskan perkara tersebut. Maka ia memanggil Abu Nawas untuk dimintai bantuan. Dan tak lama kemudian Abu Nawas pun datang. "Apa masalah kalian?" tanya Abu Nawas. Si petani kemudian menjelaskan, "Begini Tuan Abu, aku kan sudah membeli sumur darinya. Tapi setelah kubeli, aku tidak boleh mengambil airnya. Padahal aku sudah membayar mahal Tuan Abu." Abu Nawas pun menoleh ke pemilik sumur. "Benar begitu? Apa alasanmu?" Pemilik sumur itu pun menjawab, "Iya benar, kan saat ia membeli perjanjiannya hanya sumur Tuan Abu, bukan airnya. Jadi air itu ya tetap milikku Tuan Abu." Abu Nawas pun mengernyit dalam. Hati ia tahu orang itu sangat licik, namun ia punya siasat cerdik untuk membuatnya merasa kapok. Baiklah, yang dikatakan pemilik sumur itu memang benar adanya. Air itu tetap menjadi miliknya. Jadi kalau kamu mau mengambil air, kamu harus membayar, kata Abu Nawas. Si petani pun kaget bukan kepalang. Apa ini tidak adil, Tuan Abu? Pemilik sumur itu pun tertawa puas, merasa menang. Lihat sendiri kan, keputusan Tuan Abu itu memang sangat adil, katanya sombong. Tunggu dulu, kata Abu Nawas menukas. Aku kan belum selesai bicara. Air di dalam sumur itu memang masih menjadi milikmu, tapi kan sumurnya adalah milik si petani. Jadi aku perintahkan kamu untuk segera mengeluarkan semua airmu dari dalam sumur itu. Dan ingat, jangan sampai ada setetes pun yang tersisa. Tapi itu tidak mungkin, Tuan Abu, seru pemilik sumur panik. Kalau begitu, jawab Abu Nawas tegas. Kamu harus membayar sewa tempat sebab airmu berada di dalam sumur milik si petani. Wahai petani, berapa harga sewanya per hari? Cuma 10 dinar per hari, Tuan, jawab si petani dengan mantap. Nah,
Mulai sekarang dan seterusnya, kamu harus membayar 10 dinar setiap hari kepada si petani. Perintah Abu Nawas. Si pemilik sumur pun pucat bukan kepalang. Ini tidak masuk akal. Kenapa aku harus membayar sewa setiap hari? Itu sih terserah kepadamu, jawab Abu Nawas tenang. Kalau kamu masih ngotot air itu menjadi milikmu, maka kamu harus membayar sewa. Kecuali kalau kamu ikhlaskan air itu menjadi milik si petani. Dan akhirnya dengan wajah yang kecewa, pemilik sumur itu pun menyerah. Baiklah, air itu biarlah menjadi miliknya. Si petani pun tersenyum lega. Padahal awalnya ia mengira bahwa Abu Nawas itu tidak adil. Ternyata itu hanyalah siasat untuk memperdaya pemilik sumur yang licik. Dan berkat kecerdikan Abu Nawas, rencana jahat si pemilik sumur pun gagal total. Alkisah, Abu Nawas memiliki seekor keledai yang sangat galak dan pemalas. Setiap kali disuruh bekerja, keledai itu selalu menolak. Jika dihukum, ia tak segan-segan menggigit atau menendang Abu Nawas dengan penuh amarah. Untuk apa aku memberimu makan kalau disuruh kerja saja kamu tak mau? Keluh Abu Nawas. Sementara itu, sang istri yang sedari tadi memperhatikan merasa kasihan. Ia pun menyarankan, jual saja keledai itu. Mana mungkin laku? Semua orang sudah tahu kalau keledai itu galak dan pemalas. Jawab Abu Nawas dengan putus asa. Ya, titipkan saja kepada juragan hewan. Minta tolong agar dijualkan. Nanti kalau laku, berikan upah 20% untuknya. Usul sang istri. Mendengar saran itu, Abu Nawas pun terkejut. Lah, kenapa tidak terpikirkan olehku ya? Biasanya aku yang menemukan jalan keluarnya. Gumamnya. Itu karena kamu selalu emosi saat menghadapi keledai tersebut. Orang kalau sedang emosi tidak akan bisa berpikir jernih. Ujar sang istri menasehati. Iya, kamu benar istriku, balas Abu Nawas. Dan keesokan harinya, Abu Nawas pun menemui juragan hewan. Kawan, tolong jualkan keledaiku. Kalau laku di atas 50 dinar, aku beri upah 20% untukmu. Pintanya. 50 dinar, bukankah itu harga yang wajar Abu Nawas? Kenapa tidak kamu jual sendiri? Tanya juragan hewan. Kalau aku yang menjualnya, orang-orang tidak akan mau membeli. Mereka kan sudah tahu keledai galak dan pemalas. Terang Abu Nawas. Baiklah, aku akan membantumu, balas juragan hewan. Juragan itu pun pergi ke pasar untuk menjual keledai milik Abu Nawas. Di hadapan orang-orang ia selalu menyebutkan keunggulan keledai tersebut. Keledai ini tenaganya kuat dan banyak manfaatnya, teriaknya. Orang-orang pun tertarik dan mulai mengerumuni juragan hewan. Mereka bahkan berlomba-lomba menawar harga keledai tersebut. Penawaran pun mencapai 70 dinar. Abu Nawas yang memperhatikan dari jauh merasa senang karena keledainya bisa laku dengan harga yang tinggi. Namun tiba-tiba salah satu orang di kerumunan mengenali keledai itu. Loh, ini kan keledai Abu Nawas. Keledai ini terkenal galak dan memalas, katanya. Mendengar ucapan tersebut, orang-orang langsung membatalkan tawarannya dan mulai membubarkan diri. Melihat situasi itu, Abu Nawas segera menghampiri mereka. Kalian salah, ini bukan keledaiku. Aku kesini juga untuk ikut menawarnya, ucap Abu Nawas berpura-pura. Namun orang-orang tetap ragu, mereka hanya berani menawar 20 dinar. Untuk mengatasi situasi tersebut, Abu Nawas ikut menawar. Aku tawar 50 dinar, berharap ada yang berani menawar harga lebih tinggi. Tapi setelah ditunggu sekian lama, tidak ada yang berani menaikkan tawarannya. Akhirnya juragan hewan memutuskan bahwa Abu Nawas adalah pemenangnya. Ia pun membawa pulang keledainya. Setibanya di rumah, Abu Nawas mengeluh kepada istrinya. Hari ini adalah hari Syathum, menjual gol saja aku gagal. Sang istri pun tersenyum simpul. Suamiku, bukan hanya kamu saja yang mengalami kesialan. Kesialan apa yang menimpamu? Tanya Abu Nawas terkejut. Tadi waktu aku ke pasar, aku kan membeli kurma 1 kilo. Ternyata harganya sangat mahal. Nah, ketika si penjual sedang lengah menimbang kurma, aku menambahkan beban timbangannya dengan kantong uangku, ya supaya bisa dapat kurma lebih banyak. Tapi setelah sampai di rumah, aku baru sadar kalau kantong uangku tertinggal di sana, cerita sang istri. Memangnya harga kurma 1 kilo berapa? Tanya Abu Nawas. Harganya 10 dinar suamiku, jawab sang istri. Lalu, berapa uang yang ada di kantong itu? Tanya Abu Nawas lagi. Ya, semua uang kita ada di dalamnya, sekitar 100 dinar, jawab sang istri polos. Duh, apes, seru Abu Nawas sambil menepuk jidatnya.
Suatu hari, ada seorang pemuda yang mengadu kepada Abu Nawas. Ia merasa bahwa dirinya selalu sial dalam segala hal. Dan tujuannya mendatangi Abu Nawas adalah untuk meminta nasihat agar dirinya menjadi orang yang beruntung. Abu Nawas pun bertanya kepada si pemuda, "Kenapa kamu bisa berpikiran demikian?" "Begini, Tuan Abu, setiap kali aku melakukan pekerjaan, aku selalu gagal dan selalu gagal," jawab si pemuda. Memang apa saja yang sudah kamu lakukan? Tanya Abu Nawas kembali. Gini Tuan Abu, ketika aku bekerja di ladang, orang-orang selalu menertawakanku Tuan. Mereka mencemoohku dan menganggap aku ini bodoh. Dan ternyata omongan mereka itu benar Tuan Abu. Apapun yang aku kerjakan, semuanya salah dan berantakan. Begitu pula ketika aku mencoba berjualan Tuan Abu, orang-orang kembali menertawakanku. Mereka mengatakan kalau jualanku tidak akan laku. Dan apa yang mereka katakan ternyata memang benar Tuan Abu. Berilah saya nasihat Tuan Abu, agar saya tidak menjadi orang yang sial, pinta si pemuda. Abu Nawas pun terdiam sejenak, kemudian ia menatap tajam ke arah si pemuda. "Oh begitu, baiklah, sebelum aku memberikan nasihat, aku akan mengajukan beberapa pertanyaan," ucap Abu Nawas. Dan anehnya, dari sekian banyak pertanyaan, pemuda itu bisa menjawabnya dengan tepat. Dalam hati Abu Nawas berkata, pemuda ini sebenarnya pintar dan cepat menguasai keadaan. Dari situlah Abu Nawas akhirnya bisa mengambil kesimpulan bahwa kesialan yang dialami oleh si pemuda bukan karena kebodohannya. Wahai anak muda, aku akan menceritakan sebuah kisah. Dengarkanlah baik-baik, tutur Abu Nawas. Si pemuda pun menganggukkan kepala dan merubah posisi duduknya. Jadi, kisah ini ada 3 ekor katak yang mengikuti lomba panjat pohon. Katak yang pertama tubuhnya kurus dan kecil. Katak yang kedua, tubuhnya tinggi dan kekar. Dan sedangkan katak yang ketiga, tubuhnya itu gendut dan sering jadi bahan tertawaan. Kemudian dimulailah lomba tersebut. Katak yang pertama yang tubuhnya kurus dan kecil mencoba berusaha menaiki pohon. Usahanya itu ternyata ditertawakan oleh para penonton. Mereka mengatakan, badan kurus begitu mana mungkin bisa kena. Angin saja pasti akan jatuh. Dan karena saking groginya, katak itu akhirnya benar-benar jatuh tertiup angin. Nah, kemudian giliran katak yang kedua, yaitu katak yang tubuhnya kekar dan merasa mampu bisa melakukannya. Namun ketika ia mulai memanjat pohon, para penonton kembali menertawakannya. Mereka berkata, badan kekar begitu mana mungkin bisa, untuk peluk pohon saja pasti akan kesulitan. Awalnya katak kedua ini percaya diri. Tapi karena ditertawakan dan menjadi bahan ejekan, katak itu pun menjadi kalut dan ketakutan. Akibatnya, katak itu juga gagal menaiki pohon. Nah, giliran katak yang ketiga, para penonton kembali tertawa dan mengejek. Badannya gendut, tapi begitu katak itu mulai menaiki pohon, ia melakukannya dengan tanpa beban. Padahal para penonton terus menertawakannya. Mereka berteriak, "Gendut begitu, mana mungkin bisa. Untuk berjalan saja lama, apalagi naik pohon." Dan tawa penonton pun kembali pecah, bahkan lebih keras dari sebelumnya. Namun ajaibnya, katak gendut tersebut berhasil melakukannya dan menjadi pemenang lomba. Tentu saja hal itu membuat penonton terkejut. Para penonton pun mulai bertanya, "Tak kusangka kamu bisa menang. Bagaimana caranya?" Padahal para penonton meneriaki dan mengejekmu. Katak ketiga itu pun menjawab, "Oh begitu. Wah, aku tidak mendengar ejekan kalian, karena aku tuli. Kupingku ini budak, jadi aku tidak pernah mendengar ejekan kalian waktu aku sedang berusaha menaiki pohon." Setelah Abu Nawas selesai bercerita, ia pun berkata kepada si pemuda, "Hei pemuda, terkadang ketika kita akan melakukan sesuatu dan ingin usaha kita berhasil, kita tak perlu mendengar perkataan orang lain. Yang membuatmu sial bukanlah dirimu, tapi kamu selalu saja mendengar ejekan orang. Hal itulah yang membuatmu selalu mengalami kesialan anak muda." Akhirnya, sejak saat itu, si pemuda tak lagi menghiraukan ejekan dan cemoohan orang-orang ketika ia mulai melakukan suatu usaha. Dan berkat saran dari Abu Nawas, kini si pemuda menjadi orang yang sukses. Seperti kata Abu Nawas, terkadang kita perlu menjadi tuli terhadap ejekan orang lain agar impian kita tetap tegak berdiri. Yang membuatmu sial bukanlah dirimu, tapi telingamu yang terlalu sibuk mendengar cemoohan. Mulai hari ini,
Fokuslah pada tujuanmu dan biarkan kesuksesanmu yang menjawab mereka. Menurut kalian, ejekan apa yang paling susah diabaikan? Tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di kisah berikutnya.